mengakomodir. Jadi kegiatan kita hari ini untuk mengakomodir semua hal yang Bapak Ibu khawatirkan terkait UP, UKIN, dan portofolio. Nah, jadi untuk portofolio itu sendiri, kalau pertanyaan Bapak Ibu apakah wajib? Ya, wajib. Lalu ada yang banyak bertanya, apakah UKIN boleh langsung divideokan? Nah, boleh sebenarnya, nggak ada masalah. Tapi Bapak Ibu harus tahu apa yang mau divideokan. Kan begitu ya? Nah, saya nggak tahu Bapak Ibu ikut bimbel-bimbel di luar. Jadi apapun yang Bapak Ibu ikuti, saya tidak melarang. Tapi tolong dicerna baik-baik sehingga nanti Bapak Ibu tidak kewalahan dan tidak panik sendiri begitu. Lalu Bapak Ibu terkait dengan jadwal kita, saya coba langsung mulai. Kita mulai dari jadwal kita yang kita sepakat, yang baru dirilis oleh Panitia Nasional di hari Senin kemarin. Jadi saya coba share ulang jadwalnya, lalu akan saya jelaskan terkait jadwal ini. Tolong diperhatikan baik-baik. Yang mana yang wajib, yang mana yang cukup, yang mana yang boleh tidak dibuat, dan sebagainya. Sehingga Bapak Ibu tidak perlu panik sendiri dan akhirnya mempengaruhi kepanikannya ke teman-teman yang lain. Oke, Bapak Ibu. Nah, tapi yang ingin saya sampaikan adalah normalnya kegiatan PPG kita itu hanya 49 hari, Bapak Ibu. Itu sangat dimudahkan daripada teman-teman kita yang kemarin PPG-nya itu hampir 4 bulan full. Mereka sampai mengajukan eh, apa namanya cuti mengajar atau menyuruh orang lain mengajar sehingga apa namanya mereka membayar orang menggantikan mereka untuk mengajar. Dan Bapak Ibu tidak perlu. Karena memang tidak seberat itu. Apalagi tugasnya bisa Bapak Ibu cicil. Baik Bapak Ibu, ini jadwal yang baru dibagikan oleh Panitia Nasional ke seluruh LPTK di seluruh Indonesia. Jadi hari ini kita sedang berada di pendalaman materi modul P3. Ada banyak yang nanya juga terkait modul P3. Nanti kita buka langsung modul P3-nya supaya Bapak Ibu terang benderang ini. Jadi ada banyak yang nanya terkait modul P3. Nah, hari ini kita sedang berada di sini sampai tanggal 2 Mei. Tanggal 23 April sampai 2 Mei ini mau sedang modul pengembangan perangkat pembelajaran. Sedikit sekilas terkait modul pengembangan perangkat pembelajaran Bapak Ibu. Di sebelumnya di PPG Batch 2 2024 dan PPG sebelum-sebelumnya, maka modul P3 ini itu LK-nya itu ada 12 Bapak Ibu. Dan itu wajib diselesaikan karena ada dosen yang menilai. Saya tidak tahu, saya belum lihat memang di modul Bapak Ibu yang P3 ini, apakah LK-nya itu wajib atau hanya sekedar numpang lewat. Jadi Bapak Ibu boleh mengupload apapun karena memang nggak ada yang nilai. Begitu. Tapi ke semua modul ini akan apa namanya ke semua LK-LK atau lembar kerja yang memang sebaiknya diisi itu akan mempengaruhi Bapak Ibu dalam membuat modul ajar. Jadi modul ajar Bapak Ibu itu bukan cuma sekedar RPP, tapi di dalamnya itu ada RPP. RPP-nya apakah Kurmer atau K13? Nah, Kurmer Bapak Ibu, kurikulum merdeka. Lalu yang kedua, apakah di dalam si modul ajar ini lengkap ada materi, ada LKPD? Iya. Ada instrumen soal, ada apa namanya lagi itu lembar penilaian, baik itu afektif, psikomotor maupun kognitif. Nah, selengkap itu Bapak Ibu, namanya modul ajar. Nah, dari modul ajar yang Bapak Ibu buat itu, itulah yang akan Bapak Ibu buat video untuk UKIN. Ada yang nanya berapa durasinya? Nanti kita lihat berapa. Apakah 15 menit atau 30 menit. Lalu apakah durasinya itu full dari awal mengajar sampai akhir atau di-cut-cut? Atau diedit? Iya, diedit. Tapi yang diedit itu adalah satu video, bukan video yang hari ini direkam, besok direkam, lusa direkam dengan kostum yang berbeda-beda. Nah, itu yang tidak boleh. Nah, untuk ranah itu nanti kita perjelas. Itu ya Bapak Ibu. Jadi terkait modul P3, dia bertahap. Makanya kemarin ada yang nanya, Ibu boleh saya videokan langsung? Jangan. Kita tunggu modul P3 dulu, Bapak Ibu kuasai dulu modul P3. Lalu kalau Bapak Ibu sudah punya ancang-ancang, silahkan videokan di akhir bulan ini. Kan ada 3 hari ya, Senin, Selasa, Rabu besok.
Begitu. Selesaikan modulnya sampai hari Jumat besok atau hari Sabtu, lalu Senin, Selasa, Rabu Bapak Ibu sudah tinggal atau tinggal tugas akhirnya sambil buat video. Begitu. Nah, kalau khawatir ujian. Untuk induksi atau FGD penguatan materi itu untuk apa? Nah, ini untuk UP. Nah, UP Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu mau mandiri belajar, seharusnya memang demikian. Bapak Ibu harus mandiri. Apa yang harus Bapak Ibu buka? Di akun UKM PPG punya Kemendikbud, di situ ada item kisi-kisi soal. Bapak Ibu bisa buka di situ. Tapi kisi-kisi yang terkait apa? Karena memang belum diupdate, kisi-kisi terkait apa namanya SJT, Situational Judgment Test. Lalu soal tentang PCK, Pedagogical Content Knowledge. Nah, dan satu lagi studi kasus. Nah, itu akan kita perjelas di induksi nanti. Jadi induksi ini ada dosennya nanti yang akan memberitahu Bapak Ibu. Kalau ada yang nanya, Ibu, kenapa kita nggak Zoom-nya itu per mapel aja? Untuk kondisi yang sekarang, yang pembahasannya itu satu cerita, satu paket. Jadi saya pakai streaming aja Bapak Ibu. Walaupun dengan kondisi ya sinyal, maklum ya Bapak Ibu. Bapak Ibu aja bisa, kami aja panik perkara sinyal, apalagi Bapak Ibu. Jadi memang sabar poinnya dan tenang. Nah, jadi syukur tadi saya nggak buka handphone, jadi saya nggak tahu Bapak Ibu chat Ibu bla 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 bla. Kalau saya baca, saya panik nih. Jadi ini pelan-pelan di handle sampai streamingnya jadi. Jadi gitu Bapak Ibu ya. Nah untuk tryout kita ngapain? Ini kita rencanakan Bapak Ibu, kita buat soal, dosen-dosen ya Yan Langsa membuat soal terkait soal yang dibuat itu semirip mungkin dengan soal UP. Nanti Bapak Ibu akan mengerjakan soal-soal tersebut yang sehingga membuat Bapak Ibu secara mental Bapak Ibu siap untuk ujian. Lalu UP. Nah, UP-nya itu sendiri nanti apa namanya? Ya, seperti yang Bapak Ibu pernah dengar dengan teman-teman Bapak Ibu yang PPG yang sebelumnya, UP itu adalah uji pengetahuan. Pengetahuan Bapak Ibu terkait apa? Terkait ini dia, pendalaman materi modul profesional, modul pedagogik. Materinya diambil dari sini, tapi soalnya berbentuk SJT dan PCK serta studi kasus. Begitu. Lalu unggah dokumen uji kinerja. Apa yang diunggah Bapak Ibu? Nah, ini akan kita bahas. Satu, portofolio yang harus diunggah. Yang kedua, modul ajar. Nah, yang ketiga, video pembelajaran. Sampai selesai Bapak Ibu unggah, maka selesailah tugas Bapak Ibu. Kalau ada yang nanya, Ibu tanggal 23 saya mau jemput anak, saya mau berangkat haji, monggo silahkan. Tidak ada masalah. Tapi pastikan seluruh dokumen Bapak Ibu bisa diakses oleh penguji. Kalau sekiranya Bapak Ibu sedang liburan misalnya karena tanggal 23 sudah tidak ada lagi tugas Bapak Ibu, tapi seluruh dokumen UKIN Bapak Ibu tidak bisa dibuka oleh penguji, dalam hal ini tidak bisa dibuka, misalnya Bapak Ibu upload ke YouTube. Karena di sana Bapak Ibu menggunakan lagu-lagu orang lain, Bapak Ibu kena apa yang namanya copyright sehingga tidak bisa dibuka. Atau Bapak Ibu uploadnya di Google Drive, tapi Bapak Ibu lupa membuka akses Google Drive sehingga dosen atau penguji tidak bisa membuka apa namanya bahan Bapak Ibu, jadi tidak bisa menilai. Nah, kemungkinan besar itu akan kami japri atau kami telepon atau kami akan warawiri di dalam grup. Tapi kalau tidak ada respon sama sekali, maka hilanglah nilai Bapak Ibu untuk UKIN. Nah, itu aja poinnya. Semoga bisa ditangkap Bapak Ibu, yang mana yang harusnya wajib, yang mana yang cukup. Nah, yang mana yang wajib Bapak Ibu dari kesemua ini? Modul profesional, pedagogi, modul perangkat pembelajaran. Mana lagi yang wajib? UP dan UKIN. Induksi wajib, tryout wajib enggak? Saya tidak ingin mengatakan tidak wajib atau wajib untuk induksi sama tryout ini, tapi ini sifatnya kalau Bapak, ini sifatnya untuk mempersiapkan batin Bapak Ibu. Jadi ketika UP keluar soal, Bapak Ibu ndak panik. Lah soalnya panjang-panjang, lu soalnya kok begini, kok begitu. Nah, itu akan menghabiskan energi Bapak Ibu untuk mempertanyakan kok soal begini, kok soal begitu. Karena itu induksi dan tryout dibuat untuk mempersiapkan batin Bapak Ibu, untuk mempersiapkan perangkat, tools, atau apapun yang Bapak Ibu miliki terkait apa namanya
Bapak Ibu bisa mengakses soal atau enggak. Nah, apa itu? Sinyal. Lalu kesiapan laptop Bapak Ibu. Nah, jadi di tryout ini nanti akan ketahuan. Kalau ternyata Bapak Ibu tidak bisa mengakses soal, Ibu soal saya kan 50 harusnya ya, kok cuma keluar 10? Berarti itu sinyal Bapak Ibu tidak kuat. Segera cari sinyal atau segera pindah tempat cari sinyal yang bagus. Lalu Ibu kenapa loadingnya jalan terus nggak mau bla 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 segala macam sinyal. Jadi memang Bapak Ibu sinyal ini sangat mempengaruhi begitu ya. Nah untuk tryout untuk UP sendiri Bapak Ibu kalau bisa siapkan kuota 10 GB untuk sekali uji untuk sekali UP itu aja. Begitu. Pastikan sinyalnya kuat. Pengalaman PPG di IAIN Langsa batch 2 2024 kemarin itu mereka sampai sewa hotel Bapak Ibu. Karena di ke tempat mereka itu sering mati lampu. Jadi mereka sampai sewa hotel, pergi ke kota atau pergi ke rumah siapa di kota yang memang sinyalnya selalu on, selalu kuat. Sampai begitu Bapak Ibu. Jadi mereka minta bantu sama Akpainya, tolongin dong diberi akses segala macam sehingga ketika hari H sinyal kuat, tidak mati lampu, jadi aman untuk mengakses soal. Nah, ini terkait jadwal Bapak Ibu. Jadi semoga yang muncul pertanyaan yang ada di grup terkait eh, apa namanya terkait boleh atau tidak segala macam semoga terjawab. Sekarang kita langsung ke materi terkait portofolio UKIN dan UP. Oke, sebentar saya tutup stop share dulu. eh Oke, saya jelasin dulu ya. Baik, sebentar. Kita buka bahannya dulu. Oke, baik Bapak Ibu, kita saya share ulang bahannya. Bahan ini sudah saya kirim ke grup utama. Bapak Ibu sudah punya. Di link YouTube sebelumnya juga sudah pernah dibahas. Dan ini belum ada perubahan Bapak Ibu. Nah, ini belum ada perubahan terkait portofolio uji apa namanya UKIN dan UP. Ini punya Mas Galih dari UIN Malang yang masih sangat berguna sampai sekarang untuk membantu kita memahami portofolio UKIN dan UP. Baik Bapak Ibu, ini skema PPG yang lama, jadi ini kita abaikan saja. Dulu ada PPL, sekarang kan Bapak Ibu tidak ada PPL ya. Jadi kita abaikan saja. Saya perkenalkan sedikit. Nanti untuk UP Bapak Ibu, soal-soal Bapak Ibu itu levelnya itu adalah C4, C5, dan C6. Dan literasi. Jadi pengembangan soal itu berbentuk berbasis ini Bapak Ibu. Berbasis HOT, High Order Thinking Skill, dan literasi. Jadi C4, C5, dan C6. Jadi biasakan diri Bapak Ibu untuk membaca dan memahami konteks. Jangan buru-buru langsung menyimpulkan. Ini di soal seperti ini sekarang Bapak Ibu. Oke, saya lanjut dulu ke dokumen portofolio. Jadi Bapak Ibu kalau ada yang nanya, portofolio ini kan apa ya istilahnya bukan sesuatu yang baru harus Bapak Ibu buat. Maksud saya tidak dibuat dalam waktu sekarang. Tapi ini adalah jejak 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 karya Bapak Ibu atau jejak studi atau jejak jejak apapun namanya jejak berarti kan sudah dilalui. Artinya ini yang diminta adalah selama 3 tahun terakhir sebelum Bapak Ibu menjadi mahasiswa PPG. Mohon dipahami ya, 3 tahun terakhir. Jadi kalau ada yang nanya, Ibu kami harus buat PTK ya? Nah, enggak. Bukan itu yang diminta. Bapak Ibu enggak diharuskan melakukan apapun sekarang. Tapi Bapak Ibu hanya diminta mengumpulkan dokumen Bapak Ibu yang sebelumnya. Namanya sebelumnya, Bu saya RA boleh enggak mapelnya apa namanya akidah akhlak sebelumnya? Silahkan, enggak ada masalah.
Jadi jangan ditanyakan lagi sama seperti RPL kemarin. Namanya jejak, sesuatu yang sudah Bapak Ibu lakukan. Kalau diminta membuat sekarang, tentu Bapak Ibu akan kewalahan. Jadi sesuatu yang sudah Bapak Ibu miliki sebelumnya, yang berhubungan dengan dokumen portofolio, uploadlah. Begitu. Bagaimana cara menguploadnya? Di Google Drive. Pastikan linknya bisa diakses seperti RPL. Oke, 3 tahun terakhir ya, mohon diingat 3 tahun terakhir. Jadi ibu saya kan 20 tahun nih masa ngajarnya. Dan sertifikatnya banyak tuh di tahun-tahun saya 2000, tahun-tahun saya 98. Nah, kan bisa dicerna ya. Yang dimaksud adalah 3 tahun terakhir. Berarti Bapak Ibu PPG-nya tahun 2025. Berarti mundur 3 tahun ke belakang. 2024, 2023, 2022. Nah, hanya 3 tahun itu yang diakui. Begitu ya. Oke, jadi apa yang wajib? Penelitian dan publikasi. Lalu apalagi yang wajib? Pencarian informasi baru, refleksi diri, karya inovasi. Kalau Bapak Ibu sudah mendengar YouTube yang pertama, maka sama penjelasannya, nggak ada bedanya. Sama persis. Prestasi dan pengabdian ini tambahan. Ibu saya nggak punya prestasi, saya nggak punya pengabdian, nggak apa-apa. Ibu saya punya banyak, tapi kan ini hanya sunnah ya, nggak wajib. Upload aja sebanyak-banyaknya, biar menambah nilai, walaupun tidak wajib. Yang namanya wajib penelitian dan publikasi. Ibu saya cuma punya satu PTK atau saya cuma punya satu apa namanya publikasi mau di koran atau dimanapun cuma satu Bu, nggak apa-apa. Ya kan namanya wajib. Berarti yang penting ada. Kalau mau banyak ya silakan. Nah begitu. Karya inovasi. Ibu saya dulu pernah buat apa namanya LKPD online. Nah itu boleh Bu, boleh. Ibu saya pernah buat LKPD sederhana, Bu, ditulis tangan aja. Boleh? Boleh. Yang namanya karya inovasi. Ibu, LKPD saya tahun 2021 tulis tangan. Tahun 2022 saya buat dalam bentuk video. Boleh? Boleh. Jadi jangan menyusahkan diri Bapak Ibu. Ini versi apa ya? Versi kebijakan Bapak Ibu. Artinya semua ini bukan dimudahkan sih. Saya tidak mengatakan dimudahkan, tapi persepsi orang beda-beda. Nah, persepsi saya itu adalah apapun yang namanya karya Bapak Ibu itu diakui. Masalah bagus, tidak bagus, levelnya no, apa namanya? Kalau kita bicara level 1, 2, 3, 4, 5, 6, nah itu penilai lah yang akan menilai, dosen yang akan menilai. Tapi Bapak Ibu kalau memang punya silahkan upload. Begitu. Untuk penelitian dan publikasi, yang paling sederhana itu adalah PTK Bapak Ibu yang ditandatangani kepala sekolah. Yang dibuktikan dengan Bapak Ibu melakukan seminar sederhana di ruang lingkup Bapak Ibu. Itu yang paling sederhana Bapak Ibu. Nah, kalau punya, ada yang nanya, Ibu saya nggak punya PTK, saya punya proseding boleh? Boleh. Proseding itu lebih bagus daripada PTK. Karena sudah diuji, sudah dinilai, sudah diseminarkan di hadapan banyak orang. Lalu artikel yang, Bu, saya dulu punya artikel nebeng teman diterbitkan di jurnal terakreditasi. Boleh? Boleh. Nggak usah pikirkan nilainya. Nilai itu urusan penguji. Yang penting kewajiban Bapak Ibu laksanakan. Tulisan ilmiah populer. Ibu, saya pernah nulis di koran. Boleh? Boleh. Saya pernah nulis online di web online atau saya punya web sendiri online. Boleh? Boleh. Paham ya sampai sini? Jadi Bapak Ibu nggak ada yang disusahin ini. Nah, cuman memang semuanya ada tingkatannya. Ada yang levelnya di bawah, ada yang levelnya sedang, ada yang levelnya tinggi. Nah, kita lihat cara penulisannya begini nanti Bapak Ibu. Begini akan muncul di akun UKM PPG. Jenis karya Bapak Ibu tuliskan, tempat publikasi. Ini ranah ini nggak susah, aman. Nah, ini Bapak Ibu, kita ranah penilaiannya. Kalau Bapak Ibu punya publikasi internasional, nih, kalau Bapak Ibu punya apa namanya ini, melakukan penelitian dan publikasi. Nilai maksimal Bapak Ibu untuk penelitian dan publikasi itu 4. Nilai maksimal. Ini kita ada bicara hitung-hitungan, bicara strategi supaya Bapak Ibu apa ya
tidak menyusahkan diri sendiri. Jadi ini semua sarana strategi Bapak Ibu. Jangan panik dulu. Kalau Bapak Ibu hanya punya satu, ya udah monggo, enggak apa-apa. Bapak Ibu berarti tidak bisa mengejar skor maksimal di sini. Berarti hanya satu skor Bapak Ibu. Begitu. Paham ya? Nah, melakukan refleksi diri. Nah, ini usahakan buat yang paling akhir nanti. Paling akhir. Karena ini adalah deskripsi dari seluruh karya yang sudah Bapak Ibu masukkan di komponen portofolio. Tinggal dideskripsikan. Kalau buat selengkap mungkin, maka kalau itu lengkap, maka 3 poinnya. Nah, ini bisa Bapak Ibu buat semaksimal mungkin, sebanyak karya yang Bapak Ibu posting di sini. Mencari informasi atau pengetahuan baru. Ini dibuktikan dengan sertifikat. Saya rasa Bapak Ibu ini punya. Bapak Ibu ikut webinar A, ikut webinar B, macam-macam, pasti punya. Upload aja sebanyak-banyaknya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu bisa dapatkan nilai maksimal di sini. Mengembangkan karya inovasi. Nah, ini sebaiknya Bapak Ibu, ini biasanya Bapak Ibu pasti punya ini. Mengembangkan karya inovasi ini biasanya seperti Bapak Ibu buat PTK, PTK, PPT, PowerPoint, tapi PowerPoint-nya itu Bapak Ibu online kan, upload ke YouTube. Nah, itu adalah sebuah karya inovasi Bapak Ibu. Lalu PPT yang sama Bapak Ibu kembangkan, Bapak Ibu tambahkan apa namanya itu bahan-bahan yang lebih banyak. Bapak Ibu istilahnya itu kalau kita punya karya cetakan pertama, cetakan kedua, cetakan ketiga, cetakan keempat. Setiap cetak bukan cetakan ya, apa sih namanya? Prototype. Nah, kalau kita punya mengembangkan produk dalam penelitian pengembangan itu ada yang namanya prototype A, B, C dan sebagainya. Jadi itu dia berkembang mulai dari handphone kita yang dulu segede gaban, ya kan? Nah, sampai detik ini kita sampai ke handphone kita yang setipis, setipis kertas misalnya. Itu apakah itu sebuah karya? Iya, karya. Tapi kan sama-sama handphone namanya. Nah, begitu juga dengan modul ajar atau LKPD yang sudah Bapak Ibu pernah buat. Bapak Ibu ingin kembangkan menjadi lebih baik menyesuaikan dengan kondisi zaman. Nah, boleh. Itu tapi yang sudah berlangsung ya Bapak Ibu, yang sudah pernah Bapak Ibu buat. Nah, muncul pertanyaan, Ibu, saya kayaknya bisa buat, tapi kemarin-kemarin itu saya punyanya versi kertas, versi offline, versi apa sih namanya, versi hard copy, bukan versi soft copy atau versi online-nya. Saya buat sekarang bisa nggak ya? Nah, untuk hal itu jangan ditanya, buat aja. Pas ditanya. Jadi sesuatu yang harus Bapak Ibu merasa kayak ini saya bisa buat nih sekarang, saya harus buat. Jangan ditanyakan. Monggo, silahkan lanjutkan saja masing-masing. Kalau ditanyakan, nanti akan membuat panik yang lain. Ih, dia buat, saya harus buat lah. Tapi saya nggak bisa, nyuruh orang lah, bayar orang, dan sebagainya. Bapak Ibu padahal kuliah PPG gratis, dengan biaya hanya 800.000. Tapi nyuruh orang untuk macam-macam, hampir 5 jutaan. Ada yang 5 jutaan, ada yang sekian, saya pernah dengar. Kan mubazir ya. Tapi Bapak Ibu mau jadi calon guru profesional. Masa profesionalnya bayar orang kan begitu ya. Kalau bisa usahakan sendiri seperti yang semana kemampuan Bapak Ibu. Kalau bisa belajar sendiri, belajar sendiri. Bagi Bapak Ibu yang memang tidak mampu lagi, ya monggo ya mau gimana ya kan. Tapi bagi Bapak Ibu yang masih muda-muda, janganlah. Jangan sikit-sikit nyuruh orang, langsung buat sendiri aja. Begitu. Oke. Oke, Bapak Ibu bisa ditangkap ya omongan saya. Kelihatannya kecepatan saya ngomong ya. Baik, Bapak Ibu. Pengembangan karya inovasi. Lalu prestasi hasil kompetisi. Ini poin maksimalnya 1,5. Melakukan pengabdian, poinnya 1,5. Jadi skor total maksimumnya adalah 10. Ibu, kalau saya cuma dapat 5, saya lulus nggak ya? Nah, kan gitu ya pertanyaannya. Untuk ranah skor, nanti ada rumusnya. Ini kan hanya portofolio, ini kan baru portofolio Bapak Ibu. Nanti akan ada UKIN. UKIN itu ada lagi di dalamnya modul ajar, ada lagi di dalamnya video pembelajaran. Poin video pembelajaran, poin modul ajar itu tinggi-tinggi Bapak Ibu. Selama Bapak Ibu membuat dengan baik, mudah dibaca dan bisa diakses oleh dosen. Itu poinnya tinggi. Nah, si portofolio akan menunjang. Jadi Bapak Ibu, kalau saya cuma punya satu gimana Bu? Ya nggak masalah, upload aja. Begitu. Tapi saya sertifikat punya 10, punya 15 Bu. Upload aja.
Paham ya Bapak Ibu? Ini yang membuat kemarin mahasiswa PPG Batch 2 2024 IAIN Langsa selamat Bapak Ibu. Karena mereka mengupload semua yang mereka miliki. Nggak dipilih-pilih. Begitu. Sekarang kita coba cek untuk publikasi. Nah, publikasi jurnal internasional, publikasi jurnal nasional ini bukan S1 Bapak Ibu ya, Sinta 1, Sinta 2. Publikasi ini kalau Bapak Ibu punya silahkan upload. Kalau enggak punya, ya jangan dipaksa ada. Karena ini akan mengeluarkan biaya nanti Bapak Ibu. Yang mana yang mungkin Bapak Ibu punya? Laporan hasil penelitian yang telah diseminarkan di sekolah. Ini yang saya maksud tadi. Bapak Ibu kan dulu naik pangkat punya PTK. Nah, PTK itu saja cukup. Begitu. Tapi yang 3 tahun terakhir ya, itu poinnya 3 tahun terakhir. Karena kalau udah 10 tahun terakhir, bisa jadi judulnya sudah apa ya? Sudah bukan tidak relevan, tapi sudah istilahnya ketinggalan zaman, begitulah. Karena itu diminta 3 tahun terakhir. Jadi laporan hasil penelitian yang telah diseminarkan ini maksudnya adalah PTK Bapak Ibu yang telah diseminarkan di sekolah boleh. Dibuktikan dengan tanda tangan kepala sekolah dan daftar hadir yang hadir saat Bapak Ibu menyeminarkan. Begitu. Kalau diseminarkan poinnya 1, kalau tidak diseminarkan poinnya 0,5. Ini sudah memenuhi nggak ya Bu? Yang penting ada 1, sudah. Kalau maksimal 4. Tapi kalau ibu bapak ibu nggak bisa kejar maksimal, nggak apa-apa. Yang bapak ibu bisa kejar aja. Begitu. Ini proceeding boleh nasional, proceeding provinsi. Ini nilai-nilainya. Karya tulis ilmiah populer di mass media nasional. Karya ilmiah populer di mass media provinsi, kabupaten, web resmi atau bukan blog. Nah, juga ada poinnya. Begitu Bapak Ibu. Nah, semua sudah dibuat semaksimal mungkin. Ini yang di bawah ini terkait dengan penulis pertama, penulis kedua. Itu enggak jadi soal kalau menurut saya Bapak Ibu. Yang penting Bapak Ibu punya si PTK-nya yang bisa Bapak Ibu upload. Begitu. Ini trik. Nah, diberikan trik di sini, trik dan tips dan trik skor maksimal. Mana yang mampu Bapak Ibu kejar? Oleh panitia nasional, mereka sudah memperkirakan Bapak Ibu itu rata-rata hanya akan ada itu ini. Mengumpulkan laporan hasil penelitian PTK. Untuk mendapatkan skor maksimal, maka silahkan mengumpulkan dengan bukti PTK yang diseminarkan di sekolah. Jadi PTK-nya diupload, yang terdiri dari ada pengesahan kepala sekolah, ada presensi kehadiran peserta seminar, lalu ada foto pelaksanaan seminar. Begitu. Untuk nilai PTK yang diseminarkan atau tidak diseminarkan ini. Kalau mau diseminarkan, maka harus ada pengesahan kepala sekolah, ada presensi. Kalau tidak mau diseminarkan, ya monggo silahkan yang ada di-upload saja. Berarti poinnya 0,5. Untuk mendapatkan nilai 4, nah berarti butuh 4 PTK yang diseminarkan. Kalau mau nilainya 4. Kalau mau nilainya 4 tapi tanpa diseminarkan, maka butuh 8 PTK. Tapi kan kalau kita mau kira-kira, kalau kita mau nalar, kan ini diminta 3 tahun terakhir. Mungkin kita punya 8 PTK dalam 3 tahun terakhir. Nah, nggak mungkin dong. Jadi jangan dipaksakan. Karena itu yang dikolomin di situ hanya ini. Kemungkinan kalau Bapak Ibu punya PTK setiap tahun, bisa jadi hanya 3 yang diseminarkan. Kalau Bapak Ibu rajin buat PTK, bisa jadi Bapak Ibu punya PTK 6 buah per semester. Per semester ada 1. Karena ini diminta hanya 3 tahun terakhir. Begitu Bapak Ibu. Sampai sini semoga paham ya. Tapi memang selama ini untuk ranah ini tidak ada yang dapat nilai 4. Yang penting ada. Begitu. Refleksi diri. Ngapain direfleksi diri? Berisi narasi tentang proses perbaikan kinerja profesional secara terus-menerus yang dilakukan oleh Bapak Ibu dalam pengembangan diri. Nah, apa komponen-komponen refleksinya? Komponennya itu adalah melaksanakan penelitian. Berarti poin nomor 1 tadi Bapak Ibu ceritakan proses Bapak Ibu membuat PTK. Narasikan.
Lalu Bapak Ibu mengembangkan karya inovasi. Bapak Ibu membuat LKPD, membuat video YouTube pembelajaran, membuat modul ajar, ceritakan, narasikan. Lalu Bapak Ibu punya pelaksanaan apa namanya itu mengikuti seminar pengembangan diri. Ceritakan apa manfaat mengikuti apa seminar-seminar tersebut dan sebagainya. Itu untuk refleksi diri. Karena itu poin refleksi ini dilakukanlah di bagian paling akhir. Jadi triknya adalah sekarang kumpulkan semua yang mungkin yang Bapak Ibu miliki yang diminta di portofolio. Lalu pilah-pilah, oh ini ranah poin penelitian, ini ranah pengembangan diri, ini ranah apa namanya inovasi, yang ini ranah apa tadi itu, yang seminar-seminar, begitu. Pisah-pisah. Lalu buat dalam bentuk Microsoft Word, Bapak Ibu ketik satu-satu. Pindahkan ke Google Drive. Jadi ketika UKIN dibuka, Bapak Ibu diminta mengupload berkas UKIN, Bapak Ibu sudah ada filenya, tinggal ambil dari Google Drive. Begitu. Jadi Bapak Ibu yang rancang waktu Bapak Ibu mau buat portofolio dulu atau portofolionya dikumpulkan aja dulu, buatnya belakangan. Yang penting ada barangnya biar gampang buatnya. Jadi nyarinya tuh dari sekarang, jangan nyari di hari H, panik nanti. Begitu. Oke? Gimana cara menulis refleksi? Begini. Ini PDF-nya sudah saya share, Bapak Ibu bisa lihat kembali. Bapak Ibu ceritakan kegiatan refleksinya ngapain. Ini terkait penelitian. Melakukan refleksi penelitian, ceritakan apa permasalahan, apa perbaikan, dan sebagainya. Apa yang diminta di item yang ada di akun UKM PPG nanti. Begitu Bapak Ibu. Nah, ini untuk pengembangan diri. Selama ini LKPD yang saya buat itu menggunakan bla 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 bla. Nah, ini terkait LKPD Bapak Ibu. Nah, ini terkait apa namanya inovasi alat peraga pernafasan pada manusia misalnya bagi yang biologi. Oke, Bapak Ibu. Sebenarnya saya nggak ingin memperpanjang di sini karena saya sudah pernah share YouTube dan saya sudah pernah share PDF-nya. Eh, Kalau bingung nanti ditanyakan, oke? Nah, poinnya ini untuk refleksi diri ini Bapak Ibu bisa dapatkan nilai maksimal selama Bapak Ibu mendeskripsikan semua yang sudah Bapak Ibu buat di poin 1, 3 dan 4. 5 dan 6 nggak apa-apa, nggak perlu dideskripsikan. Nah, ini dia. Poinnya 3 maksimal. Lalu, bagaimana cara memperoleh poin maksimal 3? Semuanya diceritakan. Nah, di sini dikasih lagi triknya. Diusahakan mengumpulkan terlebih dahulu berkas pada penelitian, karya, inovasi. Lalu baru mengerjakan karya refleksi diri. Jadi refleksi ini Bapak Ibu paling akhir ya Bapak Ibu kerjakan. Gitu. Pencarian informasi baru. Ini ranah yang Bapak Ibu mengikuti pelatihan, lokakarya, apa tuh namanya lagi, webinar-webinar. Paling sedikit kalau Bapak Ibu nggak punya kegiatan apapun, Bapak Ibu kan guru PAI misalnya. Bapak Ibu tergabung di dalam asosiasi guru PAI di Kabupaten Bapak Ibu. Kegiatan itu mintakan surat keterangan dari Akpai setempat bahwa Bapak Ibu sering mengikuti kegiatan mereka. Itu sudah boleh. Kalau Bapak Ibu nggak punya apapun. Ini dibuktikan dengan sertifikat. Kalau misalnya Bapak Ibu apa ya ranah yang tadi apa itu namanya akpainya tidak punya sertifikat, Bapak Ibu bisa surat keterangan. Tapi sebaiknya memang sertifikat. Nah, akpainya punya kegiatan apa misalnya gitu. Ada MGMP. Dulu kan zaman dulu namanya MGMP ya. MGMP itu kan biasanya setiap minggu atau sebulan sekali ngumpul para guru-guru yang satu bidang studi. Itu adalah kegiatannya. Begitu. Oke, sebentar Bapak Ibu, saya ada telepon. Oke, lanjut kita Bapak Ibu. Nah, pencarian informasi baru bagaimana nulisnya seperti ini?
Kegiatan Bapak Ibu apa? Penyelenggaranya siapa? Bapak Ibu berperan sebagai apa? Peserta, panitia, atau pembicara? Di mana tempatnya? Tingkatnya itu tingkat provinsi, kabupaten, atau nasional. Kapan waktunya? Nah, semua dituliskan di sini. Begitu. Nah, ada keterangan di bawahnya. Keterangan di bawahnya itu, uraikan sejelas-jelasnya kegiatan pencarian informasi baru yang dilakukan. Paket kegiatan guru ini yang akan dihitung itu adalah satu paket minimal 3 jam, pertemuannya 60 menit. Poinnya itu 0,35. Kita lihat masalah poin di sini. Ini maksimalnya untuk pencarian informasi baru 3 poin. Nah, di sini Bapak Ibu. Paling gampang cara menilai sertifikat Bapak Ibu itu punya nilai atau enggak. Ayo. Oke, sebentar. Naik dia. Nah, kalau Bapak Ibu punya sertifikat dengan JP yang ada di sertifikat Bapak Ibu itu antara 30 sampai dengan 80, poinnya itu satu. Nah, jadi nengok-nengok JP Bapak Ibu. Jadi ada keterangan di sini, tidak ada jam, maka tergantung peran Bapak Ibu sebagai apa. Artinya Bapak Ibu punya sertifikat, tapi tidak ada JP-JP di dalamnya. Nah, peran Bapak Ibu itu sebagai apa? Kalau peran Bapak Ibu itu sebagai peserta, maka poin Bapak Ibu itu 0,1. Nah, untuk ranah ini nggak perlu Bapak Ibu pikirkan sebenarnya. Asal ada sertifikat, memang sertifikatnya Bapak Ibu atas nama Bapak Ibu selama 3 tahun terakhir yang menurut Bapak Ibu potensial untuk diupload, upload aja. Yang mikir nilai ini dosen nanti. Nah, untuk ranah ini triknya itu upload aja semuanya Bapak Ibu. Gitu. Oke ya. Clear sampai di sini. Jangan Jangan mempersulit diri sendiri lagi. Begitu. Karya inovasi, buku, modul ajar, diktat, media pembelajaran, karya teknologi tepat guna, karya seni dan olahraga. Untuk poin nomor 5 dan 6 ini tidak bisa disajikan dalam bentuk soft copy, tapi Bapak Ibu fotokan karyanya. Nah, nanti kita nanti ada penjelasannya. Lalu ke semua karya ini Bapak Ibu itu dinyatakan dengan surat pernyataan, dibubuhi materai bahwa memang benar ini Bapak Ibu yang buat. Siapa yang tanda tangan? Kepala sekolah. Kalau ada yang nanya, Ibu, saya kan kepala sekolah atau saya kepala ARA, maka yang tanda tangan di atasnya, kepala yayasan. Atau tidak ada kepala yayasan, boleh pengawas, boleh. Atau terpaksa kalau memang nggak ada siapa-siapa, ya udah tanda tangan aja sendiri, nak apa-apa. Begitu. Oke, Bapak Ibu. Lalu, kalau ada yang nanya, di sini sepertinya banyak yang nanya, Ibu, apakah kita harus buat baru? Tadi udah saya jelasin. Kira-kira buat baru apa enggak, Bapak Ibu? Nah, semoga bisa dicerna ya. Apakah harus buat baru atau yang ada di-upload? Bu, yang A. Jadi untuk ranah ini sebenarnya Bapak Ibu, gimana saya bilangnya ya? Saya nggak yakin Bapak Ibu nggak punya. Pasti Bapak Ibu punya. Entah itu video pembelajaran sebenarnya, pasti ada. Walaupun Bapak Ibu nggak yakin ini layak nggak ya di-upload, upload aja. Durasinya cuma 5 menit. Ya nggak apa-apa, upload aja dulu. Begitu. Tapi kalau Bapak Ibu ingin memperbaiki, sebelumnya memang Bapak Ibu merasa sudah pernah buat, tapi tidak bagus, ingin diperbaiki dan mampu memperbaiki tanpa nyuruh-nyuruh orang. Monggo, silahkan. Ya, sampai sini paham ya? Oke. Kalau teknologi tepat guna, nanti Bapak Ibu tanyain ya, kalau Bapak Ibu punya teknologi tepat guna atau karya seni dan olahraga yang berupa misalnya Bapak Ibu seorang koreografer misalnya. Bapak Ibu buat sebuah tarian tapi memang karya Bapak Ibu. Nah, dibuktikan dengan foto, dibuktikan dengan surat keterangan, dibubuhi materai bahwa memang Bapak Ibu yang ciptakan tarian ini, misalnya begitu. Bapak Ibu yang ciptakan gerakan olahraga ini dan sebagainya. Begitu. Oke, nah di sini untuk fakta integritas ini hanya untuk karya inovasi. Bapak Ibu punya berapa karya inovasi? Bapak Ibu punya modul ajar 5 misalnya. Tuliskan di sini semua. Dalam bentuk ada modul, ada LKPD. Bapak Ibu punya video pembelajaran.
Dua. Nah, silahkan dibuat begini, Bapak Ibu. Tahunnya tahun kapan, tahun pembuatannya, untuk kelas berapa Bapak Ibu buatnya, nama produknya apa, bentuknya apa. Ceritakan persis yang ada di sini, lalu tanda tangani di atas materai. Jadi ini Bapak Ibu dengan bangga mengatakan bahwa ini memang karya saya, ini saya berani tanda tangan di atas materai. Begitu Bapak Ibu. Ibu, saya minta contohnya dong. Nah, ini aja contohnya Bapak Ibu. Foto lalu buat persis seperti ini kan nggak susah ya. Nggak ada contoh bakunya karena bentuknya boleh beda-beda. Nah, tapi intinya ada keterangan karyanya, ada keterangan menyatakan bahwa ini karya Bapak Ibu dan tanda tangan di atas materai. Begitu. Oke, untuk pengembangan inovasi poinnya 4. Nah, lalu prestasi. Kalau untuk karya inovasi ini trik-triknya ada di sini. Bapak Ibu silahkan lihat lagi nanti sendiri. Saya akan lanjut ke prestasi. Nah, prestasi ini dibuktikan dengan sertifikat atau surat keterangan, tapi atas nama Bapak Ibu sendiri. Ibu, misalnya saya pelatih yang menang, murid saya yang dapat juara satu itu di sertifikat nama muridnya, tidak ada nama Bapak Ibu. Berarti tidak boleh. Jadi supaya Bapak Ibu dianggap sebagai guru berprestasi, mintalah kepala sekolah atau yang bersangkutan di sekolah Bapak Ibu membuat sertifikat bahwa Bapak Ibu telah berjasa membawa siswa Bapak Ibu berprestasi. Baru boleh. Sertifikat yang demikian yang diminta, yang menyatakan nama Bapak Ibu. Bukan karena Bapak Ibu, bukan karena muridnya Bapak Ibu yang juara, lalu Bapak Ibu yang dianggap berprestasi. Nah, jadi harusnya pihak sekolah juga membuat surat atau memberi sertifikat penghargaan sebagai tanda jasa bahwa Bapak Ibu telah membuat atau telah membantu siswanya sampai juara. Nah, itu boleh. Atau Bapak Ibu pernah menang lomba. Lombanya nggak berhubungan dengan bidang studi, boleh, boleh. Ibu saya kan guru MI, tapi saya pernah menang lomba MTQ, boleh, boleh. Itu prestasi. Begitu. Jadi tidak harus sesuai bidang ya Bapak Ibu untuk ranah prestasi ini. Begitu. Jadi ada poin-poinnya. Kalau Bapak Ibu juara sekian, ada nilainya. Di tingkat provinsi, tingkat nasional ada nilainya. Nilainya beda-beda. Begitu. Karena ini ranahnya sunnah, kalau kosong boleh. Boleh. Paham ya sampai sini? Karena ini ranahnya tidak wajib. Kalau Bapak Ibu kosong tidak punya, boleh, boleh. Jangan panik. Yang wajib tadi itu yang harus ada isinya. Kalau yang sunnah boleh kosong. Tapi kalau ada mau diisi silahkan. Begitu. Untuk pengabdian. Nah, pengabdian itu bisa sebagai Bapak Ibu, sebagai warga sekolah, bisa sebagai masyarakat. Bapak Ibu menjadi apa ya namanya? Ibu PKK boleh, boleh. Itu pengabdian. Bapak-bapaknya saya pernah ceramah di masjid, di musola, boleh, boleh. Penting dibuktikan dengan surat undangan atau sertifikat atau apapun. Atau kalau Bapak Ibu jadi panitia kegiatan 17 Agustus boleh, boleh. Ada SK kepanitiaan, ada nama Bapak Ibu di dalamnya. Nggak susah kan? Sebagai warga sekolah, kegiatan akreditasi, anggota atau ketua panitia kegiatan di sekolah boleh. Jadi ini nggak susah sebenarnya. Usahakan di pengabdian jangan kosong. Kalau memang Bapak Ibu punya, sehingga akan mendongkrak nilai Bapak Ibu. Begitu Bapak Ibu untuk ranah portofolio. Begitu ya. Jadi apakah ini semua wajib? Iya wajib yang 4 tadi. Apa tadi yang 4 Bapak Ibu? Yang pertama penelitian dan pengabdian. Yang kedua pengembangan diri Bapak Ibu berupa sertifikat. Yang ketiga, karya inovasi. Kalau sudah terkumpul ketiga-tiganya, buatlah refleksi diri. Keempat ini wajib. Yang sunnah yang mana? Prestasi. Kalau tidak ada boleh kosong, boleh. Pengabdian. Kalau Bu, saya sama sekali, saya Bu orangnya introvert, nggak pernah kemana-mana, nggak pernah ada kegiatan. Gimana Bu? Ya udah, nggak ada masalah. Kan boleh kosong. Tapi kalau ada, silahkan isi. Apapun. Begitu Bapak Ibu. Untuk UKIN Bapak Ibu, portofolio Bapak Ibu akan diuji oleh satu orang dosen dan satu orang guru. Dosennya dari mana? Insya Allah dari IAIN Langsa. Begitu kita upayakan dari IAIN Langsa. Gurunya dari mana? Gurunya bisa jadi dari seputaran Kota Langsa
atau seputaran Aceh Timur, kita akan mintakan belum, guru-gurunya kita belum ada. Jadi akan kita sisir satu persatu nanti. Begitu. Oke, jadi begitu ya Bapak Ibu. Nah, ini terkait portofolio. Nah, terkait praktik pembelajaran. Mungkin Bapak Ibu. Bapak Ibu mau buat video pembelajaran nih misalnya. Sudah bisakah? Sebenarnya sudah boleh. Sebenarnya sudah boleh. Tapi modul ajar Bapak Ibu kalau bisa lengkap sampai ada HOTS-nya, ada TPACK-nya, ada 4C-nya atau 6C-nya. Ini kita masih kurikulum merdeka ya Bapak Ibu. Kita belum deep learning, belum. Masih kurikulum merdeka. Jadi silahkan Bapak Ibu buat. Kalau Bapak Ibu sudah menyelesaikan tugas modul 3 yang sekarang, maka itu akan mirip. Nah, begitu. Lalu ketentuan perangkat pembelajaran Bapak Ibu di dalamnya ada RPP, ada materi, ada LKPD, ada media pembelajaran, ada lembar penilaian. Nah, lalu pastikan juga apa itu namanya? Ada soal. Begitu. Kalau nanti Bapak Ibu sudah selesai, pastikan filenya itu bisa diupload ke akun UKM PPG. Begitu. Untuk praktik mengajar gimana? Nah, ini yang urgent kan, Bapak Ibu mau memvideokan. Bapak Ibu melakukan pembelajaran real di sekolah masing-masing. Berarti Ibu saya sebelumnya kan ngajarnya di RA. Sekarang saya milih mapel PPG-nya akidah akhlak misalnya karena Bapak Ibu PAI. Berarti upayakan Bapak Ibu mengajar akidah akhlak. Begitu. RP modul ajarnya juga modul akidah akhlak. Sambung ya sampai sini Bapak Ibu. Untuk portofolio boleh yang sebelum-sebelumnya. Apapun yang Bapak Ibu miliki sebelum Bapak Ibu jadi mahasiswa PPG, portofolio boleh. Tapi untuk Bapak Ibu video pembelajaran dan modul ajar itu yang sesuai dengan mapel PPG Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu ngajar di RA, Ibu tapi mapel PPG-nya akidah akhlak atau fikih misalnya. Karena kemarin Bapak Ibu tidak linear misalnya, Bapak Ibu memilih yang linear. Maka sesuai dengan mapel PPG, sesuai dengan tugas modul modul ketiga Bapak Ibu sekarang. Begitu. Jadi buatlah modul ajar yang pilih materi yang memungkinkan sesuai dengan kondisi hari ini. Misalnya Bapak Ibu mau ngajar Senin besok di sekolah Bapak Ibu atau di sekolah ya satu yayasan misalnya. Tanyakan materinya apa mereka. Bapak Ibu kan belum masuk ke kelas itu karena Bapak Ibu karena tidak linear di tempat Bapak Ibu sebelumnya, Bapak Ibu pindah ke tempat yang linear. Bapak Ibu belum pernah masuk, belum pernah ngajar. Berarti Bapak Ibu tanyakan aja materinya apa, buat materi ajarnya. LKPD yang dimaksud ini bukan berarti yang sangat wah sekali, enggak juga ya Bapak Ibu. Sesuai kemampuan Bapak Ibu. Nah, sebaiknya memang bagus kan begitu ya. Tapi daripada Bapak Ibu stres, buatlah semampunya Bapak Ibu. Begitu. Untuk ranah ini saya sarankan jangan nyuruh orang, buatlah sendiri Bapak Ibu. Begitu ya. Oke, Bapak Ibu, dalam memvideokan, pastikan Bapak Ibu merekam utuh video Bapak Ibu. Lalu sebenarnya ini kalau UKIN dulu Bapak Ibu itu sudah disuruh mencetak kartu peserta UKM PPG. Harus mencetak kartu. Itu dulu. Kalau sekarang belum ada instruksi terkait cetak mencetak kartu ini, sehingga kalau ini gimana ya saya bilangnya? Kalau Bapak Ibu buru-buru ingin memvideokan, nanti videonya diedit yang di ranah kalau misalnya memang meminta kartu peserta UKM PPG. Karena sampai detik ini belum ada instruksi dari pusat untuk kita cetak kartu. Begitu. Jadi Bapak Ibu kalau mau videokan boleh silahkan monggo. Tapi pastikan semua alurnya itu sesuai. Ada yang nanya berapa menit? Nah, ngajarnya itu Bapak Ibu rekam full 2 JP. Bapak Ibu kan buat RPP, buat modul, modul ajarnya itu anggaplah misalnya 4 JP. Tapi pilih yang 2 JP aja untuk yang diajarkan. Rekam penuh itu. Nanti baru diedit. Jangan yang misalnya Bapak Ibu ngajar 2 JP. 2 JP itu berapa menit ya? Misalnya 90 menit misalnya.
Kalau 90 menit diupload itu bisa error YouTube-nya nanti. Jadi pastikan nanti diedit. Berapa menit editannya? Kalau saya nggak salah yang sekarang itu 15 menit. Yang sekarang ya. Yang dulu itu 30 menit. Nah, ini dulu. Kemarin, kemarin batch yang terakhir itu 30 atau 40 menit. Nah, Bapak Ibu, sekarang kalau saya nggak salah itu 15 menit. Begitu. Jadi boleh buatlah 15 atau sampai 20 menit. Nah, begitu ya Bapak Ibu. Untuk ranah ini Bapak Ibu pastikan jangan menggunakan lagu-lagu yang nanti akan kena copyright. Yang akan membuat YouTube Bapak Ibu tidak bisa diakses oleh penguji. Jadi kalau Bapak Ibu mau pakai kurikulum Merdeka, ada nyanyi Indonesia Raya. Berarti nggak usah pakai musik, nyanyi aja. Atau musiknya hidup aja sendiri, tapi nggak ada suara, suaranya suara siswa Bapak Ibu. Begitu. Hiduplah Indonesia Raya. Nyanyi sebentar begitu. Tapi nanti waktu Bapak Ibu membuat video, jangan full nyanyinya dimasukin. Itu bisa habis video Bapak Ibu. Cara memasukkan isi video Bapak Ibu, Bapak Ibu punya modul ajar. Modul ajar Bapak Ibu itu menggunakan model pembelajaran apa? Itu harus dipilih. PBL kah? Apa itu PBL? Problem Based Learning. Atau PJBL kah? Project Based Learning. Atau Scientific? Atau TPACK? Atau apa ya satu lagi? Saya lupa. DBL misalnya. Nah, jadi ada banyak modul ajar, model pembelajaran maksud saya. Silahkan Bapak Ibu pilih yang Bapak Ibu yakin bisa. Di kegiatan awal, kegiatan inti, dan kegiatan akhir, munculkan sintaksnya atau langkah-langkah dari PBL. Misalnya PBL itu ada 5 langkahnya. Yang pertama, orientasi siswa pada masalah. Itu harus muncul di RPP Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu sudah memilih modul ajar itu untuk diupload menggunakan modul PBL, maka ketika Bapak Ibu buat video pembelajaran, di video pembelajaran harus muncul kelima langkah PBL tadi. Kalau Bapak Ibu bingung, boleh klik di YouTube Bapak Ibu model PBL mahasiswa PPG. Nah, itu banyak tuh video yang Bapak Ibu bisa tonton. Nanti akan muncul tuh di layar-layar apa namanya tuh di video di layar video sintaks 1 orientasi siswa pada masalah, sintaks 2 dan sebagainya. Jadi terkait apapun yang Bapak Ibu bingung terkait PPG ini, klik aja di YouTube, di Google, Bapak Ibu baca-baca dulu. Nanti kalau bingung baru tanya. Nah, gitu. Oke ya Bapak Ibu, bisa dipahami ya. Jadi videonya dibuat isi video bukan berarti Bapak Ibu asal mengajar, tapi harus mencerminkan RPP Bapak Ibu. Di dalam RPP Bapak Ibu buat apa di kegiatan awal, itu tercermin di video Bapak Ibu. Di kegiatan inti ada apa aja yang Bapak Ibu rencanakan di RPP. Di video pembelajaran harus muncul. Begitu. Gitu ya. Lalu jangan sampai keliru memilih kalau di K13 itu kan SKKD ya, standar kompetensi dan kompetensi dasar. Maka kalau di kurikulum K3 kurikulum Merdeka, maka namanya itu kalau saya nggak salah CPL, capaian pembelajaran. Jangan keliru memilih capaian pembelajaran. Begitu. Nah, berhubung tidak ada pembelajaran terkait itu, kita tidak diajarkan dan Bapak Ibu adalah guru-guru yang sebelumnya sudah sangat familiar dengan kurikulum Merdeka, maka buatlah. Jadi Bapak Ibu sebenarnya lebih jago dari kami secara praktik untuk CPL-CPL ini. Kalau bingung nanti boleh ditanyakan. Begitu. Oke, itu yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu terkait apa tadi namanya ya, portofolio, modul ajar dan juga video pembelajaran. Cara mengunggahnya ini nggak susah sih Bapak Ibu, karena belum, tapi memang karena belum terbiasa ya. Tinggal upload seperti biasa kita upload, klik upload, lalu linkkan si YouTube-nya ke sini. Bapak Ibu punya YouTube, usahakan Bapak Ibu punya YouTube sendiri. Nanti video Bapak Ibu diupload dulu ke YouTube, link YouTube-nya yang diupload ke akun UKM PPG. Begitu ya, link YouTube yang diupload ke UKM PPG. Lalu bagaimana cara Bapak Ibu membuat apa itu namanya
si bahan-bahan portofolio persis seperti Bapak Ibu membuat RPL. Sudah diajarin kan di RPL, Bapak Ibu masukkan folder, satu folder, kasih nama folder Bapak Ibu, folder portofolio UKIN. Di dalam folder portofolio ada 5 folder lagi, atau 6, sesuai dengan yang tadi kita sebutkan. Ada refleksi diri, ada penelitian. Di masing-masing folder, disitulah file Bapak Ibu simpan. Nanti ketika tinggal mengupload, maka link yang ada di Google Drive tersebut yang dipindahkan ke akun UKM PPG. Begitu Bapak Ibu. Untuk ranah upload-upload ini, kalau Bapak Ibu bingung, boleh minta bantuan yang ahli. Begitu. Nah, ini dia Bapak Ibu. Jadi nilai UKIN Bapak Ibu tidak hanya dari nilai portofolio, tapi dari 6 dikali skor praktik pembelajaran Bapak Ibu, ditambah nilai portofolio dibagi 7. Ini semuanya sudah tersistem di dalam akun UKM BPJ. Jadi yang penting Bapak Ibu gini, apa yang saya katakan dulu di mahasiswa PPG Batch 2, kami menolong Bapak Ibu dengan cara sekarang. Kita buat Zoom, kita jelaskan sedetail mungkin untuk Bapak Ibu upload. Bapak Ibu juga menolong kami dengan cara mengupload sebanyak mungkin yang bisa Bapak Ibu upload. Jadi kita saling menolong tuh di sini. Kami menginstruksikan, Bapak Ibu patuh untuk mengupload. Nah, sehingga apa tuh namanya di akun UKM PPG nanti itu semua bisa terisi full. Begitu Bapak Ibu. Ini terkait si portofolio UP dan UKIN. Sebenarnya saya ada yang mau saya lanjutkan lagi, tapi waktu kita sudah panjang. Saya stop dulu. Saya mau ada yang bertanya sebentar. Oke, Bapak Ibu. Ini saya buka dulu. Saya nggak tutup. Apa namanya nih? Hostnya ini saya buka dulu sebentar. Oke, Bapak Ibu sudah membuka suara Bapak Ibu. Saya cek dulu. Mohon jangan ini, jangan seperti kemarin-kemarin. Sabar, saya cek dulu. Oke, yang raise hand siapa aja ini? Ada Ibu Ani, ada Ibu Aminatul Zahrah, ada Ibu Azizah, Ibu Arisna, Pak Nazarudin, dan Ibu Arini. Oke, Bapak Ibu. Sebaiknya jangan angkat tangan di Zoom, Bapak Ibu raise hand aja. Jadi saya langsung kebaca. Oke, bagi 6 orang yang saya sebut tadi dipersilahkan. Ibu Ani dulu. Silahkan. Yang lain diam dulu ya. Silahkan Ibu Ani. Ya, nggak dengar Ibu suaranya. Oke, Ibu Ani suaranya tidak kedengaran. Baik, sebentar kita cari dulu masalahnya. Kita ke Ibu Aminatul Zahra. Silakan Ibu. Assalamualaikum, Oke, Waalaikumsalam. saya dari Pamekasan Madura. Oke, Langsung saja Bu, biar boleh. cepat waktunya. Saya hanya mau tanya itu tentang modul ajar nanti untuk topiknya kurikulum merdeka. Berarti kan kita bebas mau pilih topik apa saja gitu Bu. Tidak harus harus topik ini, topik itu gitu. Bebas, Terserah bebas. kita berarti ya Bu. Ya, oke, terima kasih Bu, cuma itu yang saya tanyakan. Baik. Ibu Ani masih belum ada suaranya. Ibu Azizah dulu. Ibu Azizah, silakan. Bapak Ibu, mohon unmute dulu. Oke, Ibu Azizah belum ada pergerakan. Bapak Nazarudin, silakan. Halo, Ibu atas waktu yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terdengar jelas ya suara saya ya? Kecil, suaranya kecil Pak. Boleh dibesarin lagi. Bapak, Ya Bapak Bu. Ibu yang lain, Bapak Ibu yang lain, mohon unmute dulu. Oke Bu. Sudah bisa kita bertanya Bu? Oke, Bapak Ibu, ini saya unmute. Oke, Pak Nazar dulu, silakan Bapak buka dulu suaranya.
Baik Bu, sudah Oke. Bu. Terima kasih. Ya. Eh, ini Bu ada beberapa pertanyaan Bu. Heeh. Yang pertama, saya belum paham cara untuk masuk ke UKIN-nya. Itu yang Oh, pertama, iya. bagaimana kita cara masuk ke UKIN-nya? Apakah sama seperti dahulu waktu kita mendaftar menjadi mahasiswa? Nah, itu yang pertama, Bu. Oke. Yang kedua, setelah kita mengerjakan modul P3, Mhm. nah, di mana kita melaksanakan kegiatan UP-nya nanti, Bu? Apakah di LMS atau di aplikasi mana yang diberikan oleh Panas? Oke. Yang Yes. ketiga, bagaimana kita bisa mengikuti UKIN, Bu? Ah, itu yang tadi, Bu. Udah, itu aja Bu dua, Bu. Ah, Bagaimana dua biji, kita Bu. mengikuti UKIN Ah, maksudnya? iya, maksudnya gini, Bu. Soal yang pertama tadi, Bu. Soal yang ketiga ini sama seperti soal pertama. Bagaimana cara mendaftar untuk UKIN? Nah, gitu. Jadi dua pertanyaan saya, Bu. Oke, oke, oke. Itu aja, Bu. Terima kasih, Bu. Assalamualaikum Baik. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Ibu, sebelum saya lupa, saya langsung jawab ya. Mungkin ada banyak yang penasaran. Yang pertama, karena ini PPG transformatif, ini baru, saya belum tahu kita akan pakai akun UKM PPG yang mana. Itu yang pasti. Tapi begitu nanti sudah diinstruksikan, saya akan buatkan tutorialnya supaya Bapak Ibu bisa mendaftar. Itu aja dulu jawabannya. Cara mendaftar gimana? Nggak susah Bapak Ibu. Cuman perlu nomor peserta. Apa itu nomor peserta? NPK atau akun siaga. Udah, itu aja. Nanti akan saya kasih tahu lanjutannya kalau memang sudah diinstruksikan oleh panitia nasional. Sampai detik ini belum ada pemberitahuan apakah UKIN masih menggunakan akun yang begitu. Itu ya Pak Nazar jawabannya. Lalu di mana mengikuti UP? UP itu nanti ini kita bicara pengalaman aja dulu Bapak Ibu. UP yang batch 2 2024 kemarin itu Bapak Ibu di rumah masing-masing, di laptop masing-masing, nanti ada pengawasnya. Satu pengawas itu untuk 20 peserta. Nanti Bapak Ibu akan dipantau oleh pengawas nasional dari akun Zoom pengawas. Tapi Bapak Ibu akan mengerjakan UP melalui aplikasi SEB namanya, SEB. Begitu. Jadi Bapak Ibu fokus aja dulu untuk mempelajari UP terkait seperti apa teknis UP. Panitia nasional akan memberi arahan nanti. Dari Panas akan ke kami akan ke Bapak Ibu. Begitu. Jadi Bapak Ibu tidak sendirian. Fokus satu-satu dulu, jangan. Jadi saran saya untuk UP apa yang harus dipersiapkan? Belajar aja dulu terkait materi-materi modul profesional dan modul pedagogik. Lalu terkait UP apa lagi yang harus disiapkan? Ikut nanti induksi dan tryout. Biar Bapak Ibu tahu dan siap secara mental. Begitu. Untuk UKIN bagaimana? Untuk UKIN tinggal tinggal masuk ke aplikasi aja, lalu tinggal upload-upload yang saya sebut tadi. Tapi Bapak Ibu sudah punya apa yang mau diupload. Simpanlah di dalam Google Drive Bapak Ibu. Ini yang di modul 3 ini. Begitu. Itu ya Pak Nazar jawabannya. Iya, Oke. Bu. Ya. Jadi yang harus disiapin adalah persiapkan portofolio Bapak Ibu, modul ajar dan video pembelajaran. Simpan aja dulu di folder Google Drive. Ketika diminta upload baru. Kan ya. Oke, baik. Tadi ada 4 orang ya, ada 6 orang tadi baru. Ibu Arini, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ada beberapa hal Bu yang ingin saya tanyakan. Pertama ya terkait karena kita masih modul 3 ini Bu. Itu kok di dashboard ada tugas akhir ya Bu untuk modul 3. Mungkin bisa dijelaskan itu maksudnya apa Oke, dan modul. bagaimana. Terus terkait dengan yang tadi Ibu jelaskan. Pertama dari UP. UP itu kan kita diminta menyiapkan kuota sampai 10 giga. Nah itu kira-kira pengerjaan UP itu berapa jam Bu? Karena kan kalau di LMS kemarin kan 50 soal sila PG itu kan hanya diberi waktu 1 jam sekian menit begitu. Nah kalau sampai 10 giga apakah itu karena berat materinya, maksudnya ada video dan lain-lain, atau durasi waktunya yang sangat panjang? Dan apakah bisa dikerjakan, punya kesempatan berapa kali mengerjakan begitu, atau hanya 1 kali seperti itu? Oke, Itu terkait UP. baik. Lalu untuk yang terkait UKIN Bu, terkait UKIN itu kan ada portofolio dan video pembelajaran. Kalau yang untuk portofolio itu insya Allah sudah sedikit paham itu Bu, apa saja materi yang harus diupload. Cuman untuk yang pengabdian masyarakat, apakah SK
SK organisasi kemasyarakatan juga termasuk Ibu. Ya, boleh. Itu yang saya tanyakan. Terus karena begini, saya kan kebetulan aktif di salah satu organisasi kemasyarakatan yang mana SK-nya itu sejak tahun 2021 hingga saat ini masih berlaku. Nah, itu apakah bisa diupload? Karena kan melihat kurun waktunya dari 2022. Begitu. Terus kalau misalnya saya juga punya rutinan seperti pengajian ibu-ibu begitu, hanya saja memang kami tidak ber-SK Bu, karena kan hanya rutinan kemasyarakatan seperti itu. Nah itu gimana Bu? Anunya apa itu bisa dilampirkan? Terus apa yang harus kami lampirkan gitu? Karena itu kan belum apa ya istilahnya nggak ada SK-nya, nggak ada lembaga badan hukumnya lah seperti itu. Itu yang terkait pengabdian masyarakat. Lalu untuk yang iya, pertanyaannya lumayan banyak, Bu. Untuk yang mungkin video pembelajaran itu berarti modul pembelajaran, modul ya untuk kayak RPP-nya gitu yang harus kita buat baru atau yang sudah-sudah seperti dikumpulkan di RPL gitu, Bu. Oke. Itu yang saya mau tanyakan. Karena kan otomatis secara selama PPG ini kan saya mendapatkan penambahan informasi baru. Oh, berarti saya memahami bahwa sepertinya RPP yang di RPL itu saya bikin itu kurang tepat atau bagaimana. Jadi saya punya pemikiran baru untuk memperbarui dan lain sebagainya. Jadi yang saya masukkan itu yang sudah ada atau saya buat perbaruannya atau bagaimana. Terima kasih. Assalamualaikum. Oke, waalaikumsalam. Oke, saya jawab acak ya Ibu. Untuk yang modul pembelajaran itu PPP itu nanti kali kita buka biar lebih enak. Untuk terkait kenapa 10 GB itu yang pertama Bapak Ibu, ini pengalaman ya, apa namanya si UP yang sebelumnya. UP sebelumnya itu 120 soal. Ya kan? Lalu berapa jam? 3,5 jam waktunya. Apakah boleh diulang? Tidak boleh diulang. Hanya sekali itu aja. Jadi selama jam tersebut, selama Bapak Ibu masuk, baru akan dianggap selesai ketika Bapak Ibu mengklik selesai. Ketika sinyal tiba-tiba hilang, Bapak Ibu lalu menyerah misalnya, jangan. Lalu Bapak Ibu harus segera pindah cari sinyal baru untuk apa namanya masuk kembali dan mengklik selesai kalau memang sudah selesai. Nah, infonya adalah untuk UP kita yang sekarang mungkin tidak akan selama itu. Ini hanya mengira-ngira ya Bapak Ibu, kemungkinan akan ada 50 soal. 50 atau 60, tidak lagi sampai 120. Berapa giga yang harus disiapkan? Nah, berarti tinggal dikurang-kurangi aja. Jadi giga itu untuk menjamin Bapak Ibu nggak tiba-tiba habis kuota di tengah jalan. Karena Bapak Ibu akan nge-zoom sekaligus laptopnya pakai SAP. Jadi 2 aplikasi jalan. Nge-zoomnya dari handphone, handphonenya 2, kiri kanan, misalnya kayak gitu. Nanti Bapak Ibu kan sering nengok-nengok video UP mahasiswa PPG. Coba sesekali klik di YouTube gimana mereka UP-nya. Itu terkait UP. Lalu terkait UKIN, apakah RPP-nya harus baru? Iya, buat baru Bapak Ibu. Anggaplah modul buat baru selengkap mungkin seperti yang diminta. Ada modul, ada RPP, ada materi ajar, ada LKPD, ada media pembelajaran, lalu ada penilaian. Nah, buat selengkap mungkin baru. Lalu terkait Bapak Ibu yang punya SK pengabdian boleh silahkan. Silahkan diupload. Lalu Ibu, saya tidak punya SK pengabdian, tapi saya sering melakukan pengabdian, berarti tidak boleh. Paham ya? Dibuktikan semua harus ada bukti. Buktinya itu adalah SK, entah itu kepanitiaan, entah itu pengabdian. Oke, terjawab ya Ibu Arini. Semoga ini membantu Bapak Ibu yang lain yang punya pertanyaan serupa. Oke, baik. Tadi siapa lagi ya? Yang tadi saya sudah namanya. Oke, Ibu Azizah ya, silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, yang ingin saya tanyakan yang pertama, guru RA yang memastikan lagi, Bu ya. Nah, yang tadi kalau yang saya pahami itu kami yang guru RA yang ambil guru mapel, berarti PTK-nya di RA tetap di RA, Bu ya. Gimana? Tunggu, gimana? Kami guru RA, Ya. ambil guru mapel kayak saya ambil Vicky, berarti PTK-nya tetap di RA, Bu ya. Oh ya, kalau PTK boleh. Karena kan sebelumnya. Ya, itu terus yang kedua, untuk PTK kalau seandainya kepala sekolah yang PPG, PTK-nya apakah tetap tanda tangannya kepala sekolah atau ketua yayasan? Tadi kan dijawab.
tiga Ketua ini. yayasan boleh, pengawas boleh. Kalau nggak Ya, ada siapapun, tanda tangan sendiri. oh ya, ya. Tadi Ya udah baik Ibu. dijawab. Tadi, ya tadi minta maaf Ibu, Oke. sholat zuhur di NTT sudah zuhur, jadi Oh mungkin tadi ya, kelewat. oke, Minta oke, maaf. baik. Ya itu saja Ibu. Udah itu Terima aja ya. kasih. Oke, Ya. baik. Lalu kita lanjut ke Bapak Ahmad Zaini, Ibu Astuti, Ibu Ani Rohaini. Tadi Ibu Ani Syahrani udah bisa bicara Ibu? Tadi suaranya nggak ada. Nggak ada suaranya Ibu. Oke, baik. Bapak Ahmad Zaini dulu. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ada nih kalau itu bawa pulang ya. Tadi kan ada yang bilang 3 ya. Halo. Oke, Bapak Zaini silahkan dibuka lagi suaranya. Ya, pertanyaannya satu aja Bu. Video pembelajaran itu kan di sekolahan secara real. Nah, kebetulan sekolahan kami ini kan ada 2 lokal. Misalnya kelas 4A dan 4B. 4A itu khusus perempuan dan 4B khusus laki-laki. Apakah saya membuat video pembelajaran itu di kelas 4B misalnya laki-laki saja boleh lah Bu? Atau harus digabung 4A dan 4B perempuan dan lakian? Demikian. Iya, boleh. Bagaimana realnya di sekolah Bapak aja? Jadi mau Jadi yang misalnya laki-laki aja saya boleh. kelas 4B saja, laki-laki boleh. Boleh. Hmm. Boleh. Hmm. Oke, udah ya. Ya. Berarti Oh, ya, berikutnya ya. Ibu Terima kasih Astuti. itu aja. Iya, sama-sama Bapak. Ibu Astuti, silakan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Sebenarnya pertanyaan saya sama dengan Ibu Ani. Kalau tidak salah tadi terkait RPP yang sudah diupload di RPL, itu apakah yang itu yang dikirim ulang atau yang baru? Ternyata jawabannya tadi untuk UKIN RPP-nya yang baru ya Ibu. Iya, yang baru. Nah di sini yang saya tanyakan kalau RPP yang baru berarti ambil satu kelas saja, terus judul mapel apa ya? Untuk judulnya satu saja apa bagaimana Bu? Judul apa itu materi maksudnya? Ya, judul materinya maksudnya. Iya, kan Bapak Ibu cuma 2 JP ngajarnya. Ya satu materi Iya. aja. Ambil satu saja berarti ya Bu. Baik, terima kasih Bu. Mari, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Ibu Astuti Kustiawati ya? Ya, oke, silakan Ibu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang mau saya tanyakan Bu, yang pertama tadi Ibu tentang yang sedang kita jalani modul 3, kan di materi ada LK ya Bu. Tadi Ibu sempat menyebutkan sedikit. Nah itu gimana? Cuma dibaca doang karena itu kan kata Ibu yang wajib yang tahun kemarin. Kalau tahun sekarang gimana, dikerjakan atau tidak? Kalau dikerjakan, di mana di-uploadnya? Itu pertanyaan pertama, Bu. Yang kedua, soal upload inovasi dan video pembelajaran, Bu, di YouTube. Apakah itu wajib atau kita bisa uploadnya di Google Drive aja? Kan yang nilai pasti yang dibuka adalah link Google Drive kita. Apa memang harus wajib upload di YouTube atau gimana, Bu? Itu mungkin. Oke, udah itu aja. Iya. Oke, baik. Terkait yang YouTube tadi itu opsi, boleh di YouTube, boleh di Google Drive. Pastikan bisa diakses oleh penguji, itu aja. Mau di YouTube boleh, mau di Google Drive, oke, enggak ada masalah. Pastikan bisa diakses linknya oleh penguji. Terkait modul, coba saya buka ya. Saya juga belum buka modul Bapak Ibu. Ini saya coba share, tunggu. Kita lihat bersama modulnya. Ini saya buka dari akun mahasiswa. Ini punyanya Bapak Abdul Aziz Rusyaidi Fikih. Kita coba lihat. Pertanyaannya tadi di topik-topik. Iya, di topik-topik ada LK di bawahnya. Oh, di topik-topik ada LK di mana itu? Oh, kita Di buka. dalamnya, Bu, di dalam materi, Bu. Oh, di dalam topik ya. Oke. Iya. Berarti memang tidak di apa-apain ya? Dibaca doang ya, Bu?
Ini kuis pretest. Oke, lalu sudah selesai. Nggak ada nih LK-nya di mana? Di dalam materi kan tadi Ibu sempat menyebutkan. Kalau nggak usah ya alhamdulillah Bu. Ya, memang. Untuk yang sekarang makanya Bapak Ibu itu sudah dimudahkan sekali. Tapi semoga Ya. tidak kewalahan Bapak Ibunya untuk membuat LK mandiri nanti di apa tuh namanya di modul ajar. Berarti Berarti tugas untuk ya. tugas PT untuk tugas di modul ini berarti ya memang apa adanya karena sudah tercontreng kan. Iya. Berarti tidak ada masalah, tidak diwajibkan harus membuat LK. Jadi memang Berarti pilihan aja. maaf Bu, untuk tugas akhir modul 3 itu cuma upload RPP aja ya? Tugas akhir modul 3. Oke, kita coba buka lagi yang lain ya. Ini Abdul Hadinya ada 2 orang. Kita coba file. Oke, tugas akhir. Tugas akhir yang diminta itu adalah unggah RPP atau modul ajar lengkap dengan lampirannya. Nah, itu yang tadi saya sebut. Berarti tugas UKIN Bapak Ibu dimulai dari mengerjakan tugas akhir ini. Berarti Bapak Ibu bisa membuat tugas UKIN itu 2. Satu untuk diupload ke sini, satu lagi untuk video pembelajaran. Tidak boleh sama Bapak Ibu ya, jangan sama. Jadi materinya usahakan berbeda. Begitu. Oh, nggak boleh sama ya Bu. Saya kira yang dipraktekkan yang di modul 3 aja. Sebaiknya sih nggak boleh sama Bapak Ibu. Cuman kalaupun sebaiknya sih nggak boleh sama karena apa ya namanya biar ada variasi begitu. Kalau yang di modul 3 boleh pakai kurtilas Bu. Kurtilas enggak harus kurmer Ibu. Kalau Oh, kita bicara modul ajar kan kurmer ya yang lengkap sampai materi, iya. LKPD, video pembelajaran. Kalau kurlas sepertinya modul terpisah dari RPP kan? Oh, iya Bu. Begitu. Dia pakai Ya, CPL Bapak Ibu ya, bukan pakai SKKD. Kalau kurlas kan SKKD itu standar kompetensi, kompetensi dasar, iya, indikator. iya. Nah, kalau ini CPL. Nah, sesuaikan dengan CPL yang ada di apa ya, di kurikulum Merdeka sekarang. Begitu. Karena akan menyesuaikan dengan bahan ajar Bapak Ibu. Buku-buku yang hari ini Bapak Ibu pakai untuk mengajarkan siswa kan udah kurikulum Merdeka. Iya Bu. Begitu. Ya. Oke. Terima kasih Bu. Baik, begitu ya Bapak Ibu terkait modul. Jadi selama sudah tercontreng ya udah berarti aman Bapak Ibu, nggak usah mikir yang nggak disuruh. Nah, tapi untuk tugas akhir mau tidak mau Bapak Ibu berarti harus membuat modul ajar lengkap. Nah, di dalam modul ajar itu sebenarnya di dalam satu modul ajar ini sebenarnya terangkum seluruh LK dari topik 1 sampai topik 8. Kan ada yang KSOP kan, Bapak Ibu ada yang ngomong KSOP, saya baca di grup. Itu sebenarnya kalau di sekolah Bapak Ibu sudah ada, itu kan satu paket tuh dengan isi modul ajar. Begitu. Oke, jadi untuk ranah ini, ranah LK yang kita lewatin tadi, yang Bapak Ibu tidak kerjakan, itu sebenarnya mau tidak mau akan muncul semua di dalam satu modul ajar ini. Begitu. Oke, Bapak Ibu, selesai ya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Yang sudah nanya, kalau bisa raise hand-nya diturunkan biar saya tahu berarti sudah selesai. Siapa lagi nih? Bapak Babai. Lalu Ibu Alfian Nuril. Ibu Oh ya, Ani Bu Ani Rohaini. Rohaini Oh ya, tadi di boleh. Oke, silakan Ibu absen. Ani. Iya, saya dulu, Bu. Boleh, boleh Ibu, silakan. Ya, Jadi udah saya sebut. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, terima kasih atas kesempatannya, Bunda. Saya cuma mau bertanya, di sini kan ada jadwal UP tuh tanggal 17 dan 18 Mei itu 2 hari. Apakah kedua hari itu dua harinya itu kita UP atau salah satu dipilih begitu? Oke. Kemudian yang kedua tadi sudah terjawab ya terkait dengan RPP atau modul ajar. Saya tadi mengira bahwa modul ajar yang diupload di di modul yang ketiga itu nanti akan saya praktekkan di video pembelajaran yang saya unggah, tapi barusan sudah dijelaskan. Kemudian Bunda, saya perhatikan kan di situ
RPP atau modul ajar. Jadi boleh RPP, boleh modul ajar. Namun setelah saya amati memang yang lebih lengkap dengan unsur yang dipersyaratkan itu memang modul ajar. Jadi apakah sebaiknya saya membuat modul ajar saja? Itu mungkin yang saya tanyakan, Bunda. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jadi terkait UP yang 2 hari, ini lagi-lagi bicara pengalaman sebelumnya, yang akan Ibu lakukan selama di UP hanya sekali ujian. Jadi dibuat 2 hari untuk mengakomodir kita yang ribuan ini. Jadi Bapak Ibu yang ribuan ini nanti akan ada panitia nasional namanya. Nanti akan ada panitia yang mengawas Bapak Ibu. Apa namanya? Jadi nanti di dalam kepanitiaan tersebut Bapak Ibu itu dibagi. Ada yang ujiannya sesi pagi, ada yang sesi siang, ada yang hari pertama, ada yang hari kedua. Begitu. Itu pengalaman ya. Jadi Bapak Ibu hanya akan ujian sekali aja. Jadwalnya 2 hari untuk mengakomodir kita yang banyak ini. Begitu. Terkait apa tadi ya, modul ajar. Iya, sebaiknya memang modul ajar saja yang dibuat. Biar penguji saat menilai Bapak Ibu puas gitu waktu menilai. Loh ini RPP aja ini, nggak enak nengoknya, nggak ada materinya, nggak ada ininya gitu. Tapi kalau modul ajar kan udah lengkap ya. Begitu. Jadi pengujinya akan memberi juga nilai maksimal karena Bapak Ibu sudah membuat sekomplit mungkin. Begitu. Udah terjawab Ibu? Oke, baik. Kita ke Ibu Ya, Amin. Bunda, terima Ya. kasih. Saya Bu. Assalamualaikum Bu, saya Alfian. Tunggu. Ya, Yang tadi pertama siapa ya? Ibu Alfian ya? Oh ya, iya, silakan. iya Bu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alfian Nuril dari Bangkalan. Yang saya tanyakan itu Bu, saya punya LKPD, eh, itu harus di-print dulu LKPD-nya atau kalau PDF langsung PDF-nya aja gimana? Iya, Apa boleh. di PDF aja langsung. nggak usah di-print dulu terus difoto terus di PDF lagi, nggak usah ya Gak Bu ya? usah. Langsung aja, yang mudah aja. Jangan merepotkan diri Ya. sendiri. Terus lagi Bu, yang saya tanyakan, kalau tanda tangan di SK-SK itu apa boleh di-scan apa harus langsung ke kepala sekolah? Nah, untuk ranah itu apa ya? Saya gimana saya bilangnya ya? Memang sih sebenarnya di print lalu dikasih kepala sekolah tanda tangan, kita scan kembali baru kita PDF kan begitu ya. Itu ada Ya. kan gitu, kepala sekolah tahu. Tapi kalau kepala sekolahnya bilang ya udah mana nih Ibu, Ibu pakai tanda tangan online saya aja. Nah, ya monggo silahkan. Ya. Jadi sebaiknya Ya. lebih ke adabnya aja, kepala sekolahnya tahu, tapi bukan Ibu yang sembarangan aja buat tanpa kepala sekolahnya tahu. Begitu. Ya, misalnya kepala sekolah mengizinkan pakai scan aja Hmm. gitu. Boleh. Terus yang saya tanyakan lagi Bu, di video pembelajaran di UKIN itu tadi kan ada sintak, tahap-tahapannya di UKIN. Apa diedit sintak pertama itu apa, terus yang kedua apa ada usah Iya, diedit lagi? diedit. Apa Nah, langsung? kalau langsung boleh, cuman durasi video kan hanya 15 sampai 20 menit. Nah, ranah itu boleh gunakanlah profesional. Minta tolong yang jago ngedit, editin dong yang bagus, yang memunculkan sintak 1, sintak 2, sintak 3. Jadi, apa ya, adil untuk masing-masing sintaks itu muncul di video Ibu. Begitu. Jangan nanti Oh iya. kelamaan di lagu Indonesia Rayanya, sehingga sintak-sintaknya nggak masuk. Atau nanti mau dilihat ini ada asesmennya nggak ini? Ini ada asesmennya nggak ini si video pembelajaran ini? Oh ternyata asesmennya ada tapi tidak bisa masuk karena videonya udah kepanjangan. Begitu. Jadi untuk ranah video ini minta ahlinya aja. Saya udah buat video nih durasinya 90 menit. Tolong dong dipotong-potong sesuai dengan RPP ini. Begitu. Begitu ya. Oke. Sudah Ibu Alfian? Boleh dibuka lagi suaranya nggak apa-apa. Tadi saya unmute. Bu, boleh saya Oh ya Bu, bertanya, Bu. berarti Saya, di Bu. harus Saya ada bertanya, sintak Bu. satunya ditulis di videonya itu ya Bu ya? Ya, munculkan di video seluruh sintaksnya biar bisa dilihat oleh penguji. Gitu. Lagi Bu, modul ajar tadi Bu. Modul ajar di tugas modul PPP itu kan harus beda sama modul ajar di tugas UKIN ya Bu ya. Iya, Itu materinya terserah kita iya bebas. Tadi apa sudah gimana? ditanyakan. Bebas. Tadi sudah ditanyakan.
Oh iya, Bu. Nggak ada Terima kasih masalah ya. banyak, Bu. Oke. Ya, Bu. Assalamualaikum. Baik, Bapak Ibu, gini, ini kan tadi yang nanya banyak-banyak ya. Semoga pertanyaannya sudah terjawab untuk Bapak Ibu yang ingin bertanya juga. Tapi bagi Bapak Ibu yang sekiranya memang pertanyaannya masih serupa, tolong jangan ditanyakan lagi, dicerna saja. Bagi yang memang berbeda sama sekali, boleh silakan tunjuk. Jadi biar kita punya banyak variasi pertanyaan sehingga Bapak Ibu teman-teman kita yang nggak sempat nonton langsung, yang YouTube-nya bermasalah, yang tidak bisa masuk Zoom bisa melihat dan apa ya dan menonton ulang YouTube nanti yang hari ini kita sedang lakukan. Begitu ya. Oke, kita ke Saya. tadi siapa ya? Ya, boleh Bapak-bapak silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ya maaf Ibu, saya sebenarnya mah kalau masa kurikulum ini, jadi di daerah saya, terutama di Kabupaten Bogor itu, instruksinya kurikulum Merdeka itu secara bertahap ya Bu. Jadi kurikulum Merdeka itu hanya untuk kelas 1 dan kelas 6. Nah, sedangkan saya posisi sekarang itu di kelas 5 gitu mengajarnya. Nah, kelas 5, kelas 2, 3, 4, dan 5 itu belum dapat instruksi menggunakan Kumer gitu, Bu. Nah, itu gimana ya Oke, kira-kira? saya jawab langsung ya. Berarti kalau di PPG sebelumnya, kalau sekolah Bapak sudah menerapkan kurmer, walaupun kelas Bapak belum, maka Bapak berarti cikal bakalnya. Mm-mm. Nah, berarti Bapak harus buat, walaupun Bapak orang pertama yang buat di kelas Bapak. Begitu. Oke, cukup, Bu. Oke, Terima kasih. ya baik. Kita ke tadi siapa ya? Ibu Ani Rohaini ya? Ya silakan. Ada orangnya? Sudah Bunda, Oh, tadi sudah udah. bertanya. Baiklah. Mohon ya, terima kasih Oke, Bunda. tadi Bapak Syarifuddin. Ya, silakan. Bapak Syarifuddin, silakan, Bapak. Assalamualaikum Bu. Ya, Waalaikumsalam. Ini Bu cuma tentang RPP nih Bu. Apa RPP nanti ditentukan oleh dosennya? Apakah kita pilih sendiri Bu? Modul-modul ajarnya itu Bu gitu. Itu aja Bu. Oh, ya, bebas Nah, Bapak. Kan tadi sudah dijawab, bebas. Sesuai dengan Bapak Ibu. Jadi gini, saya jawab sekali lagi ya. Bapak Ibu misalnya sebelum jadi mahasiswa PPG, Bapak Ibu ngajarnya di RA. Oke, ngajarnya di RA atau MI. Tapi Bapak Ibu memilih mapelnya, maksudnya di MI atau RA ini Bapak Ibu apa PAI misalnya, PAI. Tapi Bapak Ibu memilih ini kondisinya kalau berbeda ya, kalau yang sama silahkan, tidak ada masalah. Lalu Bapak Ibu memilih di fikih. Jadi Bapak Ibu fikihnya itu mapelnya baru, sebelumnya belum pernah ngajar fikih, tapi mapel PPG-nya adalah fikih. Nyambung nggak kira-kira? Paham ya? nyambung. Oke, berarti untuk portofolio itu adalah yang sebelumnya, apapun yang Bapak Ibu punya sebelumnya di RA upload itu dia. Untuk modul ajar dan untuk video pembelajaran itu adalah yang hari ini modul Bapak Ibu di LMS. Modulnya fikih, berarti fikih. Walaupun belum pernah ngajar sama sekali, belum pernah pegang kurikulum Merdeka, belum pernah ngajar sama sekali di fikih, berarti mau tidak mau harus belajar. Begitu. Bu, saya topiknya kelas berapa ya? Saya belum pernah. Bebas. Tidak ada masalah. Yang penting Bapak Ibu sesuai dengan namanya kurikulum Merdeka ya untuk modul. Di situ ada CPL. Di situ ada yang namanya saya lupa, tapi dia ada fase. Fase itu ada fase A. Fase A itu kelas 1, kelas 2 SD. Fase B kelas 3, kelas 4 dan seterusnya. Sesuaikan. Kalau Bapak Ibu memilih kelas 1 SD berarti sesuaikan CPL-nya di bawah. Gitu. Berarti Memilih kelas bebas Bu 5 ya. SD juga boleh. Bebas ya, nggak ada masalah. Jadi Terima jangan kasih Bu ya. sulit diri sendiri. Oke. Terima kasih. Yes, oke. Kita ke Saya Bu, saya. tadi saya lupa lagi namanya. Ibu Diana tadi ya. Ya, oke. Silakan Ibu Diana Saya. Sari. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Sri. Warahmatullahi. Alhamdulillah tadi list dari teman-teman yang kemarin banyak itu kan sudah terjawab semua. Cuma tinggal satu, Bu. Sepertinya tadi udah disinggung, tapi saya belum nemu jawaban yang pasti. Untuk teman-teman saya, itu khususnya yang akidah akhlak, itu ada yang dari RA, MI, MTS, sama MA. Nah, yang bingung ini yang dari RA, Bu.
itu kan kemarin biar link kan akhirnya daftar lewat jalur MI. Nah, itu besok untuk pembuatan videonya itu apakah boleh tetap di RA, apakah harus ke MI? Padahal ngajarnya itu di RA gitu. Itu aja Ibu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi Oke, wabarakatuh. tunggu. Gimana tadi? Dia akidah akhlak. Lagi di akhlak. Akidah akhlak, tapi Dia ngajarnya di RA. mm-mm. Terus apa namanya? Tapi kemarin waktu awal daftar itu kan biar link dia harus daftar lewat jalur MI. Ya, mm-mm. Nah, tapi kemarin kan kayak ada apa namanya Bu? Kayak Linearitas terbaru ya. Mm-mm. itu. Nah, ini teman-teman masih bingung Bu, apa karena ngajarnya sekarang itu kan sebenarnya di RA. Mm-mm, Nah, mm-mm. apakah boleh untuk pembuatan video itu di RA atau harus ke MI? Oke. Kalau ke MI berarti kan harus cari tempat untuk pembuatan video Iya. seperti itu. Oke, Gitu. boleh di RA, boleh di RA. Oh, boleh di RA, siap. Oke. Teman-teman boleh di RA ya. Terima kasih Ibu. Ya, oke. Baik, tadi siapa lagi ya yang saya panggil? Ibu Juliani. Ya, silakan. Ibu nggak? Ya, boleh. Mohon izin Bu, yang ingin saya tanyakan di sini masih terkait dengan portofolio dan UKID Bu. Kita kan nanti ada mengajar tentang modul ajar Bu. Nah modulnya ini apa harus yang semester ini atau boleh yang semester 1 atau yang materi yang mana yang kita ambil gitu? Oke. Kemudian yang kedua terkait tentang pengembangan diri Bu. Kan ada tentang pengembangan diri, ada pengabdian, seperti misalnya contohnya jika ada SK kepala sekolah ataupun jadi pembimbing, apakah itu masuk kemana Bu? Bisa dimasukkan ke pengembangan diri atau pengabdian? Satu lagi Bu, satu lagi misalnya ada tentang karya inovasi Bu. Ada seperti ada ikut guru penggerak itu di YouTube kan ada seperti refleksi tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara atau refleksi materi-materi lain. Apakah bisa dimasukkan ke karya inovasi gitu Bu? Sekian Bu. Mohon bimbingannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar ya, sebentar aja. Oke, Ibu. Jadi tadi pertanyaannya sebenarnya saya belum dapat full karena kurang fokus. Jadi yang pertama tadi modul ya, modulnya tadi sudah saya jawab Bapak Ibu. Maksud bebas itu gini loh. Secara adab dan secara yang sebenar-benarnya Bapak Ibu harus mengajar sesuai dengan prinsip misalnya nih hari Senin besok, kalau Bapak Ibu mau praktek hari Senin besok. Hari Senin itu mata pelajarannya itu sudah ada di kurikulum dan sudah sesuai dengan kurikulum. Paham ya? Artinya mengajar sesuai dengan itu. Tapi di lapangan secara teknis, ranah teknis kan ranahnya Bapak Ibu yang paham. Begitu. Jadi untuk ranah teknis, Ibu saya begini, Ibu saya begitu, kan bingung ya kita jawabnya. Ranah teknis itu yang saya maksud bebas. Mohon dipahami ya. Nah, jadi kalimat bebas itu sebenarnya ada poin-poinnya. Aslinya sebenarnya harus sesuai kurikulum. Sangat sesuai kurikulum. Sesuai dengan jadwalnya, sesuai dengan mata pelajaran di hari itu, di jadwal bagaimana dan seterusnya. Tapi kalau misalnya secara teknis membuat Bapak Ibu susah, entah itu waktu, entah itu tempat sekolah yang bikin Bapak Ibu panik, daripada Bapak Ibu yang kenapa-napa gara-gara itu, nah di situ kalimat bebasnya berlaku. Mohon dicerna masing-masing. Oke, ranah itu silakan disesuaikan. Oke, jadi tadi yang terkait apa yang pengabdian itu boleh diulang Ibu? Ini Bu, misalnya, ataupun jika ada misalnya SK wakil kepala sekolah, itu bisa dimasukkan ke pengabdian atau pengembangan diri gitu Bu. Oh, SK ya, itu kan jabatan ya. Dari tadi kayaknya kita nggak ada bahas itu. Kalau ada yang lain aja deh. Oh iya.
Karena Karena tadi kalau itu kan itu, ada SK-SK misalnya SK-SK di sekolah tadi kan. Jadi saya pikir karena tadi Ibu menjelaskan jika ada Ibu SK di sekolah, ada kegiatan di sekolah. nah Maka kegiatan saya boleh, yang kegiatan boleh, yang kegiatan silakan. Kan banyak ya kalau ya. kegiatan. Oke. Lalu tadi Yang apa lagi Ibu? satu lagi nih Bu, kan ada jika misalnya kan dulu ada jadi ikut guru penggerak, kan di YouTube ada di share tentang misalnya jurnal tentang pemikiran Oke, baik. Ki Hajar Itu Dewantara. ya. Apakah itu bisa karya inovasi Bu? Jadi karya inovasi tadi kan sudah kita bahas ya. Ada 4. Ada buku, ada modul ajar, ada video pembelajaran, dan satu lagi saya lupa tadi apa. Nah, yang 4 itu maksudnya. Jadi kalau misalnya ibu punya video sedang menganalisis satu tokoh, itu masuk ke ranah apa? Dipakai nggak itu di dalam pembelajaran ibu? Kalau dipakai berarti boleh. Kalau tidak dipakai berarti enggak. Terima kasih Bu. Gitu. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik. Oke, Bapak Ibu ini nggak nambah yang nanya kan? Kalau nggak nambah yang nanya, saya kita selesaikan nih 2, 4, 6, 8 lagi. Kalau nggak ada yang nambah ya. Kalau nambah saya pilih. Baik, kita mulai dari Ibu Ani ya. Baik, Ibu Ani dari tadi nunjuk-nunjuk. Gimana Ibu? Bisa suaranya? Belum bisa. Boleh di chat aja Ibu, boleh di chat aja, ditulis diklik di chat. Oh, banyak juga yang chat ini. Aduh, nggak bisa ya. Ibu Aminatus Solihah. Silakan Ibu. Atau Ibu minta tolong temannya yang tanyakan boleh juga. Kalau di chat saya nggak sanggup baca ini. Banyak banget. Ibu Aminatus Solihah silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Waalaikumsalam. Iya, ini Bu, ini mewakili dari teman-teman, ada WA di grup kelas. Ini untuk masalah yang video, video waktu UGIN, ini dengan RPP yang diupload di modul P3, itu tidak boleh sama kan tadi? Nah, terus modul ajarnya waktu UGIN itu harus 2, apa 1? 1 aja. Oh, 1 saja. Ya, yang lainnya sudah terjawab semuanya, Bu. Sudah jelas. Alhamdulillah. Sudah, sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Ibu selesai yang nanya ini kita selesai ya. Udah berapa jam nih kita? Oke, baik. Nggak apa-apa, berurut aja. Bapak Aris, dinamika. Ada orangnya? Kita berurut aja ya. Sampai Ibu Ami Pratiwi. Silakan Bapak Aris. Ya, terima kasih Bu. Ya, Bapak, silakan. Mohon untuk dijelaskan ulang itu terkait dengan prestasi atau sertifikat, Bu. Ya. Tadi saya belum bisa menyimak dengan baik karena suaranya nggak begitu jelas. Udah itu aja. Iya, itu aja satu aja. Oke, jadi sertifikat itu Bapak Ibu yang punya sertifikat prestasi. Bapak Ibu punya Ya. SK atau punya sertifikat bahwa nama Bapak Ibu lah yang jadi juara. Entah juara MTQ, entah juara cerdas cermat, entah juara yang menunjukkan nama Bapak Ibu yang jadi juara. Silahkan, itu yang dimaksud prestasi. Misalkan Bu, itu misalkan di ketua panitia di kegiatan kecamatan KKM itu bisa dipakai Bu, Kalau sertifikat. itu pengabdian dong. Oh, gitu. Kalau Misalkan jadi ketua panitia porseni apa itu gitu. itu pengabdian juga. Pengabdian. Oh iya iya iya. Ya. Bu, ini ada tambahan, Bu. Sebentar Bapak Ibu ya. Iya. Oke, tadi Pak Aris, itu yang udah saya jawab ya. Ya, jadi prestasi itu yang menunjukkan Bapak juara, juara 1, juara 2, juara 3, harapan 1, harapan 2. Selain itu, berarti bukan. Kalau nggak ada, boleh kosong, boleh. Jangan dipikirkan. Kalau nggak ada, boleh kosong. Tepat sekali. Oh gitu. Iya iya iya. Bu, ini ada tambahan. Oke, sebentar, jangan dulu nambahin Bapak Ibu. Kita dulu ke Ibu yang sudah selesai, boleh Bapak yang diturunkan raise hand-nya. Bapak Andi, oke silahkan dari tadi, silahkan Bapak. Oke, Be. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Tadi
kami belum jelas tentang video UKIN ya Bu ya. Nah di situ dalam video UKIN itu pakai opening nggak? Iya, pakai. Pakai opening ya Bu ya, bukan langsung salam di dalam kelas. Iya, Tidak ya? pakai Maksudnya opening. pakai opening. Hmm. Terus yang kedua, tolong jelaskan kembali Bu tentang berkas dokumen apa yang dipersiapkan untuk UKIN. Lalu modul ajar yang akan dibuat untuk membuat pembelajaran di UKIN itu beda dengan yang tugas modul P3. Iya. Nah, modul P3 itu ya Bu ya buat RPP kan, di situ ada modul ajar juga, tapi materinya berdasarkan pedagogi. Itu kan yang kita terima. Nah, itu yang mungkin harus kita lebih jelas lagi yang saya mau tanyakan. Kalau untuk menjelaskan ulang Bapak, nanti bisa ditonton lagi video ini, akan ada Oke. YouTube-nya, nanti bisa ditonton lagi. Tapi singkatnya adalah modul baru. Berarti jangan disamakan tugas untuk UKIN dengan tugas untuk modul, beda ya. Berarti modulnya ada 2. Materinya beda, jangan sama. Yang lainnya apa, kalau udah materi beda, CPL kan pasti beda. Berarti beda semua. Begitu. Terkait apa lagi tadi ya? Apa tadi sih Pak pertanyaannya Yang dokumen berkas apa yang mau dipersiapkan di UKIN nanti? kan modul ajar Pak. Modul Untuk ajar UKIN ya. kan modul ajar lengkap. Itu dan video pembelajaran. Jadi Bapak Ibu kalau bingung boleh klik di Google, itu banyak. Di YouTube tonton aja apa namanya nih, video pembelajaran UKIN. Nah, banyak itu keluar. Silahkan dilihat bagaimana mereka membuat karena mereka sudah lulus. Jadi Bapak Ibu bisa tiru. Begitu. Oke ya, Pak Andi boleh. Silahkan Pak Andi Alfian. Terima kasih. Ya, Ya. Halo, Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Tanyakan dulu ini pertanyaan perwakilan teman-teman. Yang pertama untuk masalah sertifikat Bu. Itu sertifikatnya kan 30 jam baru bisa 1 poin. Apakah itu sertifikatnya bisa digabung-gabung, misalkan ada satu sertifikat jamnya 20, baru sertifikat lagi yang lainnya jamnya 5, baru satu lagi 5, itu sudah menjadi 30. Nggak Apakah bisa boleh, begitu Bu? kan beda Jadi sertifikatnya. jadi harus satu sertifikat Bu? Iya dong, kan satu sertifikat satu cerita. Kalau nggak digabung mana boleh? Jadi kalau di bawah 30 nggak bisa dipakai Bu? Di bawah Ada, 30. kan ada di situ. Jadi kan tadi saya bilang, jangan difikirkan nilainya. Selama Bapak Ibu punya, upload aja semua. Dan biarkan urusan penguji yang menilai. Satu lagi Bu, saya mau tanyakan itu jika untuk jadwal tryout, apakah itu ditentukan waktunya atau kita bisa memilih di antara tanggal yang sudah dijadwalkan seperti mengerjakan modul Oke, LMS? begini Bapak ya. Bapak Ibu kan tidak sendiri ya. Bapak Ibu mahasiswa kami itu ribuan, 1098. Ada yang juga tadi bertanya, saya ada agenda bla 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 bla, boleh nggak jadwal memilih? Jadi Bapak Ibu mohon jangan bertanya yang demikian. Kami bahkan bingung bagaimana cara mengaturnya. Jadi terima saja apa yang ada di Bapak Ibu. PPG ini hanya 49 hari, tidak lama. Agenda-agenda Bapak Ibu yang lain mungkin boleh di cancel sementara. Kalau Bapak Ibu menganggap PPG ini penting. Nah, itu yang bisa saya jawab. Jadi itu Bu, mau nanya tinggal boleh, Bu? ditunggu saja nanti. Begitu. Oke Bu, iya Bu, makasih Bu. Assalamualaikum. Baik, Bu, udah selesai ya. Siapa nih? Ibu Ami Pratiwi terakhir. Silakan Ibu Ami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Selamat siang semuanya. Jadi gini, saya mau bertanya tentang video UKIN. Kebetulan kami di sini ngajarnya kelas 6. Sementara untuk ujian madrasah kelas 6 ini tanggal 10 udah berakhir. Apakah ketika membuat video untuk UKIN itu boleh memilih kelas yang lain, Bu, selain kelas 6? Boleh Bu, boleh. Dan apakah tanggalnya harus sesuai tanggal yang ditentukan itu, Bu? Boleh Ibu, sudah dibilang. Kelas 3 udah ujian Bu, kelas 2 saya pilih Bu. Ulang-ulang kasihan. Boleh, sudah dibilang boleh, Bu. Kasihan ibunya. Ya, maklum lah. Kasihan Tadi kan ibuku. lagi ada kegiatan, jadi mungkin agak terputus. Kemudian apa Bu? Satu lagi Bu, tanggal pembuatan videonya apakah harus sesuai? Diedit. Oke, gini Bapak Ibu.
Sesuai lah. Dia edit nanti. Kita bicara pengalaman. Kalau dulu itu tanggal real yang dipakai. Jadi Bapak Ibu setel aja tanggalnya sesuai dengan tanggal kapan Bapak Ibu. Edit aja, Bu. Saya nggak bisa jawab untuk ranah itu Bapak Ibu, karena saya ingin Bapak Ibu juga memudah, intinya Bapak Ibu memudahkan Bapak Ibu. Nah, Jadi kami saya nggak mau sendiri yang yang kalau saya sebut mengolahi tanggal, itu, Bu. nanti Bapak Nah, Ibu nanya lagi, iya Ibu saya betul. tanggal sekian bagaimana begini, gitu. Jadi untuk ranah yang memang akan membuat banyak Kita kebingungan tanya sama itu dosen. berlaku kalimat Edit bebas. aja, Bu. Ya, sip. Habis ya, Ibu Aminatul Habis, Bu, Rahman tadi Bu. sudah. tadi yang suaranya nggak nyampe itu Ibu Ani Syahrani nih, Bu. Ini Udah. telepon langsung ke saya, mau lewat Zoom saya. Oke, boleh, silakan. Terakhir ya, siapa ini ibunya yang ngomong? Iya, mana ibu, suaranya mana? Ada ya? Halo, kedengaran ya, Bu? Kedengaran, kecil. Silakan ibu. Kedengaran ya? Nggak dengar. Gini aja, nanti Ibu Ani WA saya aja. Kalau memang urgent kali dari tadi, soalnya dari awal sampai akhir nggak bisa nanya. Padahal orang pertama yang ditunjuk, nanti Japri saya Ini aja, Bu, yang lain di unmute dulu. Insya Allah ini nanti suaranya bisa nyampe. Oke. Oke, nanti saja tanggung. Udah, nggak bisa kan? Oke, baik Bapak Ibu, kita cukupkan ya. Jangan ada yang nanya lagi, udah cukup. Jadi untuk yang urgent yang hal yang lain yang nanti akan memungkinkan, yang saya anggap Bapak Ibu nggak bisa bingung, nanti akan saya buatkan video tutorialnya. Nanti Tapi bisa untuk langsung katanya. UP dan portofolio, seharusnya ini sudah aman. Bapak Ibu tinggal mengikuti seluruh schedule yang ada. Mohon jangan ada pertanyaan, Bapak Ibu, saya ada kegiatan ini begini-begini. Bukan Bapak Ibu aja yang ada kegiatan, kita semua punya kegiatan. Jangan bertanya yang kalimat begitu. Ikuti saja jadwal yang ada. Kita cuma 49 hari kok. Tanggal 23 udah selesai. Sabar aja dulu, ikutin semua prosesnya. Sedih rasanya kalau Bapak Ibu nanya, Ibu saya ada ini. Lah kami gimana? Kami lebih banyak lagi Bapak Ibu. Kami tiap hari nih, saat ini dari pusat udah banyak nih arahan untuk kami harus ngapain terkait batch sebelumnya dan untuk batch yang sekarang. Jadi mari sama-sama kita terima apa yang ada, kita jalani dengan baik, pelan-pelan, perlahan. Kalau bingung kan ditanya di grup, kan dijawab oleh wali kelas atau saya juga ikut jawab. Begitu ya Bapak Ibu. Jadi saling Yang penting tolong-menolong lulus kita. semua, Bu ya. Ya. Yang penting lulus semua. Amin. Lulus itu adalah usaha Bapak Ibu, insya Allah. Nah, Bismillah Bapak Ibu, kita cukupkan ya. Semoga ini bermanfaat untuk kita semua. Oke, Berkah. terima Jadi kasih Bu. video ini nanti akan di-share kembali. Jadi kalau yang bingung boleh nanya di grup dan teman-teman yang paham boleh saling menjawab. Begitu ya. Betul. Baik, mohon jangan dijapri dulu kalau misalnya ada hal yang krusial. Ibu Ani boleh karena tadi tidak bisa nanya, Ibu Ani silakan japri. Nanti akan saya jawab. Demikian Bapak Ibu, mohon maaf atas segala kekurangan. Kami tutup ya. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jadi itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima kasih banyak, Bu.